canggih. Maka konsep yang paling baik bagi IKN menurut Todorosh adalah membangun sistem pertahanan ala Iron Dome milik Israel yang menggunakan smart defense. Hal ini sudah disadari oleh Menhan Prabowo yang juga presiden, yakni fokus melakukan pembelian alutsista membangun pertahanan darat, laut, dan udara canggih. Bahkan ada 22 November 2022, Indonesia menaikkan kerjasama pembuatan rudal balistik Han dari Roketsan Turki dan pembuatan rudal pertahanan udara Hisar. Rudal tersebut sangat presisi dan bisa menembak lawan dari jarak 280 hingga 300 km. Han merupakan rudal balistik jarak pendek, namun jangkauan tembaknya bisa mencapai 300 km. Hal ini diungkap Prabowo dalam dialog kebangsaan Sespim Lemdiklat Polri jika rudal balistik Han akan dipasang di titik terluar Indonesia. Misalnya ada di Sumatera Utara yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Lantas di wilayah Indonesia Timur juga dipasang Han, kata Prabowo dikutip 23 Juli 2024. Dengan pemasangan di kedua titik itu, maka Singapura dan sebagian wilayah Australia masuk dalam jangkauan rudal balistik Indonesia. Rudal balistik Han yang digadang akan ganggu tidur nyenyak negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Rocky Gerung terus menjadi sorotan terkait statementnya terhadap pemerintah Presiden Jokowi. Kali ini ia mengatakan bahwa Jokowi seharusnya pindah ke IKN pada Selasa 23 Juli 2024 pukul 2 siang. Hal ini disampaikan Rocky Gerung saat berkomentar tentang bagaimana Menteri Basuki telah menyiapkan segala keperluan fasilitas yang diminta Jokowi. Menurutnya, Menteri Basuki adalah sosok yang paling konsisten sejauh ini. Saat Jokowi mengatakan belum mau pindah ke IKN karena belum ada listrik dan air, Menteri Basuki berjanji jika air dan listrik akan rampung pada bulan Juli 2024. Menurut Rocky, gerak Menteri Basuki ini seolah ingin mengingatkan Presiden bahwa janjinya harus ditepati. Pak Basuki sosok yang paling konsisten. Dia ingin pos Jokowi, bahkan janji dia untuk pindah ke IKN tak bisa diremehkan, kata Rocky Gerung. Mengacu pada alasan ini, Rocky bahkan mengatakan jika Jokowi harusnya sudah pindah ke IKN jam 2 nanti untuk memberikan contoh menteri-menterinya. Seharusnya Jokowi nanti jam 2 siang sudah membenahi kamar dia untuk pergi ke IKN. Mas Gibran sudah memberi contoh bagaimana cara membenahi barang-barangnya, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Basuki juga mengatakan jika pasokan air dan listrik sudah siap, kata Basuki. Presiden Jokowi diperkirakan bisa mulai berkantor di IKN setelah 22 Juli. Nantikan Presiden tanggal 22 Juli ke Papua untuk menghadiri peringatan Hari Anak. Setelah itu, insya Allah beliau akan ke sana, ujarnya. Namun, mengenai kapan pastinya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN, Basuki meminta para wartawan menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi. IKN dijaga radar militer tangkis serangan udara jarak ratusan kilometer, cegat pesawat musuh. TNI Angkatan Udara terus mematangkan rencana pemasangan radar militer di sekitar wilayah ibu kota Nusantara IKN Kalimantan Timur dan Indonesia Timur. Wakil Kepala Staf TNI AU, Wakaso, Marsdia Andiawan Martono Putra mengatakan, Matra Udara telah menggelar rapat penempatan radar di IKN. Penempatannya sudah kami rapatkan. Tentunya nanti tidak di IKN-nya, tapi sekitar IKN, sehingga nanti bisa membackup wilayah udara di sekitar IKN, kata Andiawan dikutip dari Kompas.com. TNI juga akan menempatkan radar-radar untuk wilayah udara Indonesia Timur, salah satunya di Sorong, Papua Barat. Diketahui, Panglima Komando Operasi Udara Nasional Pangkoopsutnas Marsdia Teddy Rizali Hadi telah memimpin rapat rencana penempatan radar di Sorong di Markas Komando Operasi Udara Koopsut 3, Biak, Papua, Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Diketahui, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI memesan 13 unit radar GCI-GM 403 dari Thales, Perancis. Sebagai tambahan, RI juga membeli 12 unit radar produksi Retia dari Ceko. Sementara dikutip dari berbagai sumber, keberadaan radar GCI-GM 403 akan mengamankan wilayah IKN. Radar besutan PT LEN dan Thales ini paling tidak memiliki 3 fungsi utama, yaitu memantau dan mengendalikan lalu lintas udara, memberikan peringatan dini terhadap ancaman udara, dan memastikan keamanan ruang udara nasional. Selayaknya radar, GCI-GM 403 dilengkapi dengan command and control yang diibaratkan sebagai mata pertahanan. Dengan jangkauan mencapai 450 km, radar GCI berperan untuk memberikan pengawalan pada pesawat pencegat maupun pesawat buruh sergap dalam menjalankan misinya.
Sniper marinir kawal IKN, jelang Presiden Jokowi berkantor akhir Juli, 4 pesawat mondar-mandir di IKN. Jelang ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, IKN makin sibuk. Hal ini dikarenakan Presiden Jokowi akan segera berkantor akhir Juli dan pembangunan calon ibu kota baru NKRI itu dikebut. Maka itu pengamanan ketat dilakukan selain menyiapkan ribuan personel TNI dan Polri. Pasukan khusus pun dikerahkan, bahkan sudah dipastikan akan mengutus 53 personel tangguh dari Marinir AL. Presiden Joko Widodo merespons soal kapan akan berkantor di ibu kota Nusantara. Ia siap pindah ke kantor IKN jika sudah ada lampu hijau. Jokowi mengatakan tidak bisa memastikan bisa berkantor di IKN pada bulan Juli 2024 ini, namun masih menunggu konfirmasi soal kesiapannya. Terkait dengan pengamanan, Komandan Korps Marinir TNI AL Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Supardi mengatakan sudah menyiapkan 2 peleton dengan kekuatan 21 personel ditambah pendukung. Komandan peleton, Komandan Kompi, dan cadangan keseluruhan berjumlah 53 personel. Ia mengatakan Korps Marinir juga menyiapkan 4 kendaraan pengangkut personel dan perlengkapan pasukan untuk keperluan di IKN. Pasukan kami berangkat pada 5 Agustus tambahnya. Di tempat terpisah, pembasahan bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Pemasangan bilah terakhir ini maka total bilah Garuda yang terpasang banyak 4.650 buah. Malam ini kita akan melakukan melihat melaksana pemasangan bilah ke 4.650 yang menandai selesainya pembangunan Garuda kita ini, ujar Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono. Pemasangan bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli. Jumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut. Terlebih lagi, sesuai rencananya, Presiden Jokowi menegaskan akan upacara ulang tahun RI pada 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di IKN. Dari pantauan berbagai sumber, untuk infrastruktur di area kantor Presiden IKN menjadi prioritas. Tampak pemasangan bilah-bilah sayap Garuda di kantor tersebut akhirnya sudah selesai atau sempurna. Hal itu ditandai dengan pemasangan bilah terakhir atau bilah ke-4.650 yang dilakukan pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Momen ini dapat dilihat dari Instagram resmi milik Kementerian PUPR yakni akun Kemen PUPR. Pemasangan bilah terakhir tersebut disaksikan langsung oleh Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimulyono serta perancang dan pembuat bilah-bilah Garuda Inyoman Nuarta. Sebagai informasi, bilah-bilah sayap Garuda pertama kali dipasang oleh Presiden Joko Widodo pada 22 September 2023 silam. Ikon Garuda itu memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter. Tampak bilah-bilah Garuda terbuat dari kuningan dan baja anti karat. Bilah-bilah tersebut dibuat di tempat workshop milik Inyoman Nuarta, New Art Sculpture Park, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya memang penyelesaian pemasangan bilah-bilah Garuda ditargetkan rampung pada Minggu kedua Juli 2024. Namun penyelesaian terpaksa harus mundur lantaran cuaca yang tidak mendukung, seperti cuaca deras yang melanda kawasan IKN kala itu. Upacara bendera hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus akan menjadi peristiwa bersejarah. Pengibaran sang merah putih oleh pemuda-pemudi terbaik bangsa dari 38 provinsi akan dilakukan di Istana Garuda Ibu Kota Negara Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta. Direncanakan upacara ulang tahun RI di IKN Kalimantan Timur akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi yang didampingi Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Sementara untuk Istana Merdeka Jakarta dipimpin Wapres Ma'ruf Amin yang didampingi Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Terkuak, IKN rawan diserang militer asing. Prabowo sudah tahu sejak lama. Rocky, IKN rumit. Sikap Prabowo tentang IKN di hadapan perwira remaja Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024 menuai kontroversi. Pengamat politik Rocky Gerung menilai, pindah ke IKN sangat rumit, sehingga Prabowo diprediksi tetap berkantor di Jakarta. Jadi kalau Pak Prabowo jadi presiden selama 5 tahun dia cuma ngurus IKN doang, pemindahan IKN rumit betul secara teknis maupun etis. Jadi kelihatannya kita bisa pastikan Prabowo menginginkan dan sudah memutuskan untuk berkantor di Jakarta, kata Rocky pada Selasa 16/7. Hal serupa juga diungkapkan Reflai Harun. Sikap Prabowo yang tidak mau pelantikannya digelar di IKN sebagai isyarat jika Prabowo tidak akan segera memindahkan ibu kota ke kawasan Kalimantan tersebut. Kuat dugaan, Prabowo tak ingin membahayakan kedudukan ibu kota jika buru-buru pindah. Sebagai Menteri Pertahanan dan juga mantan Jenderal Kopassus, Prabowo mencium gelagat tidak aman. Sebab,
BRIN memprediksi jika IKN ada dalam pilar kekuatan Cina, AS, dan dalam pantauan Singapura dan Malaysia. Artinya bermakna ganda, jadi zona penyangga atau medan peperangan antara negara-negara besar. Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN Geral Theodorus L. Toruan mencontohkan, wilayah udara IKN masuk dalam radius militer AS dan rudal jelajah. Sementara bagi Cina, IKN masuk di radius rudal balistik dan pesawat pembom. Maka menurutnya, perlu membangun sistem smart defense, yakni menyinergikan pertahanan militer dan nirmiliter, dengan mengedepankan diplomasi dan sistem teknologi, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara Sumartono dari Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pertahanan Negara Kemenkopolhukam menyarankan, sistem pertahanan semesta lebih efektif, yakni deterrence defensif aktif, strategi pertahanan cerdas berlapis dan menyesuaikan anti-akses area denial. Hal inilah yang tak mudah bagi Prabowo. Sebab dia memiliki agenda penting untuk memasukkan Indonesia, memperkuat sistem pengamanan, membeli alutsista terbaik agar militer Indonesia disegani dunia. Maka tak heran jika Prabowo terkesan menyinggung pembangunan IKN. Untuk bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara. Untuk apa kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Jika negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi, kata Prabowo. Sementara Presiden Joko Widodo menyerahkan penandatanganan keputusan Presiden Kepres pemindahan ibu kota negara dari DKI ke IKN kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal inilah menurut Rocky Gerung, ada sinyal dari Jokowi menyerah. Militer dibuat Australia gemetar, rudal balistik kan perkuat Iron Dome, IKN. Selain membangun istana berlapis beton setebal 20 cm dan anti peluru, IKN memperkuat sistem pertahanan 3 matra darat, laut, dan terutama udara. Bahkan sistem udara IKN dirancang dengan sistem Smart Defense ala Iron Dome milik Israel. Sebab letak IKN yang strategi karena masuk dalam zona penyangga ekonomi namun rentan diserang militer China dan Amerika Serikat, Korut, dan Australia. Hal ini diungkapkan Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN, Geral Theodorus L. Toruan mengatakan, IKN menjadi center of gravity. China dan Amerika Serikat khususnya bisa menjadi ancaman serius jika kedua negara berperang. IKN akan menjadi tempat lintas peperangan udara, terutama rudal balistik dan drone super canggih. Maka konsep yang paling baik bagi IKN menurut Theodorus adalah membangun sistem pertahanan ala Iron Dome milik Israel yang menggunakan Smart Defense. Hal ini sudah disadari oleh Menhan Prabowo yang juga Presiden, yakni fokus melakukan pembelian alutsista membangun pertahanan darat, laut, dan udara canggih. Bahkan ada 22 November 2022, Indonesia menaikkan kerjasama pembuatan rudal balistik Han dari Roketsan Turki dan pembuatan rudal pertahanan udara Hisar. Rudal tersebut sangat presisi dan bisa menembak lawan dari jarak 280 hingga 300 km. Han merupakan rudal balistik jarak pendek, namun jangkauan tembaknya bisa mencapai 300 km. Hal ini diungkap Prabowo dalam dialog kebangsaan Sespim, Lemdiklat Polri, jika rudal balistik Han akan dipasang di titik terluar Indonesia. Misalnya ada di Sumatera Utara yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Lantas di wilayah Indonesia Timur juga dipasang ikan, kata Prabowo dikutip 23 Juli 2024. Dengan pemasangan di kedua titik itu, maka Singapura dan sebagian wilayah Australia masuk dalam jangkauan rudal balistik Indonesia. Rudal balistik Han yang digadang akan ganggu tidur nyenyak negara tetangga seperti Malaysia, Singapura. Rocky Gerung terus menjadi sorotan terkait statementnya terhadap pemerintah Presiden Jokowi. Kali ini ia mengatakan bahwa Jokowi seharusnya pindah ke IKN pada Selasa 23 Juli 2024 pukul 2 siang. Hal ini disampaikan Rocky Gerung saat berkomentar tentang bagaimana Menteri Basuki telah menyiapkan segala keperluan fasilitas yang diminta Jokowi. Menurutnya, Menteri Basuki adalah sosok yang paling konsisten sejauh ini. Saat Jokowi mengatakan belum mau pindah ke IKN karena belum ada listrik dan air, Menteri Basuki berjanji jika air dan listrik akan rampung pada bulan Juli 2024. Menurut Rocky, gerak Menteri Basuki ini seolah ingin mengingatkan Presiden bahwa janjinya harus ditepati. Pak Basuki sosok yang paling konsisten. Dia ingin pos Jokowi, bahkan janji dia untuk pindah ke IKN tak bisa diremehkan, kata Rocky Gerung. Mengacu pada alasan ini, Rocky bahkan mengatakan jika Jokowi harusnya sudah pindah ke IKN jam 2 nanti untuk memberikan contoh menteri-menterinya. Seharusnya Jokowi nanti jam 2 siang sudah membenahi kamar dia untuk pergi ke IKN. Mas Gibran sudah memberi contoh bagaimana cara membenahi barang-barangnya, ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Basuki juga mengatakan jika pasokan air dan listrik sudah siap, kata Basuki, Presiden Jokowi diperkirakan bisa mulai berkantor di IKN setelah 22 Juli. Nantikan Presiden tanggal 22 Juli ke Papua untuk menghadiri peringatan Hari Anak. Setelah itu, insya Allah beliau akan ke sana, ujarnya. Namun, mengenai kapan pastinya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN, Basuki meminta para wartawan menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi. IKN dijaga radar militer tangkis serangan udara jarak ratusan kilometer, cegat pesawat musuh. TNI Angkatan Udara terus mematangkan rencana pemasangan radar militer di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur dan Indonesia Timur. Wakil Kepala Staf TNI AU, Wakaso, Marsdia Andiawan Martono Putra mengatakan, Matra Udara telah menggelar rapat penempatan radar di IKN. Penempatannya sudah kami rapatkan, tentunya nanti tidak di IKN-nya, tapi sekitar IKN, sehingga nanti bisa membackup wilayah udara di sekitar IKN, kata Andiawan dikutip dari kompas.com. TNI juga akan menempatkan radar-radar untuk wilayah udara Indonesia Timur, salah satunya di Sorong, Papua Barat. Diketahui, Panglima Komando Operasi Udara Nasional Pangkoopsutnas Marsdia Teddy Rizali Hadi telah memimpin rapat rencana penempatan radar di Sorong di Markas Komando Operasi Udara Koopsut 3, Biak, Papua, Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Diketahui, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI memesan 13 unit radar GCI-GM403 dari Thales, Perancis. Sebagai tambahan, RI juga membeli 12 unit radar produksi Retia dari Ceko. Sementara dikutip dari berbagai sumber, keberadaan radar GCI-GM403 akan mengamankan wilayah IKN. Radar besutan PT LEN dan Thales ini paling tidak memiliki 3 fungsi utama, yaitu memantau dan mengendalikan lalu lintas udara, memberikan peringatan dini terhadap ancaman udara, dan memastikan keamanan ruang udara nasional. Selayaknya radar, GCI-GM403 dilengkapi dengan command and control yang diibaratkan sebagai mata pertahanan. Dengan jangkauan mencapai 450 km, radar GCI berperan untuk memberikan pengawalan pada pesawat pencegat maupun pesawat buruh sergap dalam menjalankan misinya. Sniper Marinir kawal IKN, jelang Presiden Jokowi berkantor akhir Juli, 4 pesawat mondar-mandir di IKN. Jelang ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, IKN makin sibuk. Hal ini dikarenakan Presiden Jokowi akan segera berkantor akhir Juli dan pembangunan calon ibu kota baru NKRI itu dikebut. Maka itu pengamanan ketat dilakukan selain menyiapkan ribuan personel TNI dan Polri. Pasukan khusus pun dikerahkan, bahkan sudah dipastikan akan mengutus 53 personel tangguh dari Marinir AL. Presiden Joko Widodo merespons soal kapan akan berkantor di ibu kota Nusantara. Ia siap pindah ke kantor IKN jika sudah ada lampu hijau. Jokowi mengatakan tidak bisa memastikan bisa berkantor di IKN pada bulan Juli 2024 ini, namun masih menunggu konfirmasi soal kesiapannya. Terkait dengan pengamanan, Komandan Korps Marinir TNI AL Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Supardi mengatakan sudah menyiapkan 2 peleton dengan kekuatan 21 personel ditambah pendukung. Komandan peleton, Komandan Kompi, dan cadangan keseluruhan berjumlah 53 personel. Ia mengatakan Korps Marinir juga menyiapkan 4 kendaraan pengangkut personel dan perlengkapan pasukan untuk keperluan di IKN. Pasukan kami berangkat pada 5 Agustus tambahnya. Di tempat terpisah, pemasang bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Pemasangan bilah terakhir ini maka total bilah Garuda yang terpasang banyak 4.650 buah. Malam ini kita akan melihat melaksana pemasangan bilah ke 4.650 yang menandai selesainya pembangunan Garuda kita ini, ujar Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono. Pemasangan bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli. Jumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut. Terlebih lagi, sesuai rencananya, Presiden Jokowi menegaskan akan upacara ulang tahun RI pada 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di IKN. Dari pantauan berbagai sumber, untuk infrastruktur di area kantor Presiden IKN menjadi prioritas.
Tampak pemasangan bilah-bilah sayap Garuda di kantor tersebut akhirnya sudah selesai atau sempurna. Hal itu ditandai dengan pemasangan bilah terakhir atau bilah ke-4650 yang dilakukan pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Momen ini dapat dilihat dari Instagram resmi milik Kementerian PUPR yakni akun Kemen PUPR. Pemasangan bilah terakhir tersebut disaksikan langsung oleh Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimulyono serta perancang dan pembuat bilah-bilah Garuda Ingga Manuarta. Sebagai informasi, bilah-bilah sayap Garuda pertama kali dipasang oleh Presiden Joko Widodo pada 22 September 2023 silam. Ikon Garuda itu memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter. Tampak bilah-bilah Garuda terbuat dari kuningan dan baja anti karat. Bilah-bilah tersebut dibuat di tempat workshop milik Ingga Manuarta, New Art Sculpture Park, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya memang penyelesaian pemasangan bilah-bilah Garuda ditargetkan rampung pada Minggu kedua Juli 2024. Namun penyelesaian terpaksa harus mundur lantaran cuaca yang tidak mendukung, seperti cuaca deras yang melanda kawasan IKN kala itu. Upacara bendera hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus akan menjadi peristiwa bersejarah. Pengibaran sang merah putih oleh pemuda-pemudi terbaik bangsa dari 38 provinsi akan dilakukan di Istana Garuda Ibu Kota Negara Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta. Direncanakan upacara ulang tahun RI di IKN Kalimantan Timur akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi yang didampingi Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Sementara untuk Istana Merdeka Jakarta dipimpin Wapres Ma'ruf Amin yang didampingi Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Terkuak, IKN rawan diserang militer asing. Prabowo sudah tahu sejak lama. Rocky, IKN rumit. Sikap Prabowo tentang IKN di hadapan perwira remaja Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024 menuai kontroversi. Pengamat politik Rocky Gerung menilai, pindah ke IKN sangat rumit, sehingga Prabowo diprediksi tetap berkantor di Jakarta. Jadi kalau Pak Prabowo jadi presiden selama 5 tahun dia cuma ngurus IKN doang, pemindahan IKN rumit betul secara teknis maupun etis. Jadi kelihatannya kita bisa pastikan Prabowo menginginkan dan sudah memutuskan untuk berkantor di Jakarta, kata Rocky pada Selasa 16/7. Hal serupa juga diungkapkan Reflai Harun. Sikap Prabowo yang tidak mau pelantikannya digelar di IKN sebagai isyarat jika Prabowo tidak akan segera memindahkan ibu kota ke kawasan Kalimantan tersebut. Kuat dugaan, Prabowo tak ingin membahayakan kedudukan ibu kota jika buru-buru pindah. Sebagai Menteri Pertahanan dan juga mantan Jenderal Kopassus, Prabowo mencium gelagat tidak aman. Sebab, BRIN memprediksi jika IKN ada dalam pilar kekuatan Cina, AS, dan dalam pantauan Singapura dan Malaysia. Artinya bermakna ganda, jadi zona penyangga atau medan peperangan antara negara-negara besar. Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN Geral Theodorus L. Toruan mencontohkan, wilayah udara IKN masuk dalam radius militer AS dan rudal jelajah. Sementara bagi Cina, IKN masuk di radius rudal balistik dan pesawat pembom. Maka menurutnya, perlu membangun sistem smart defense, yakni menyinergikan pertahanan militer dan nirmiliter, dengan mengedepankan diplomasi dan sistem teknologi, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara Sumartono dari Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam menyarankan, sistem pertahanan semesta lebih efektif, yakni deterrence defensif aktif, strategi pertahanan cerdas berlapis dan menyesuaikan anti-akses area denial. Hal inilah yang tak mudah bagi Prabowo. Sebab dia memiliki agenda penting untuk memasukkan Indonesia, memperkuat sistem pengamanan, membeli alutsista terbaik agar militer Indonesia disegani dunia. Maka tak heran jika Prabowo terkesan menyinggung pembangunan IKN. Untuk bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara. Untuk apa kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Jika negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi, kata Prabowo. Sementara Presiden Joko Widodo menyerahkan penandatanganan keputusan Presiden Kepres pemindahan ibu kota negara dari DKI ke IKN kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal inilah menurut Rocky Gerung, ada sinyal dari Jokowi menyerah. Militer dibuat Australia gemetar, rudal balistik kan perkuat Iron Dome, IKN. Selain membangun istana berlapis beton setebal 20 cm dan anti peluru, IKN memperkuat sistem pertahanan 3 matra darat, laut, dan terutama udara. Bahkan sistem udara IKN dirancang dengan sistem Smart Defense ala Iron Dome milik Israel.
Sebab letak IKN yang strategi karena masuk dalam zona penyangga ekonomi namun rentan diserang militer China dan Amerika Serikat, Korut dan Australia. Hal ini diungkapkan Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN, Gerald Todorus Altoron mengatakan, IKN menjadi center of gravity. China dan Amerika Serikat khususnya bisa menjadi ancaman serius jika kedua negara berperang. IKN akan menjadi tempat lintas peperangan udara, terutama rudal balistik dan drone super canggih. Maka konsep yang paling baik bagi IKN menurut Todorus adalah membangun sistem pertahanan ala Iron Dome milik Israel yang menggunakan smart defense. Hal ini sudah disadari oleh Menhan Prabowo yang juga presiden, yakni fokus melakukan pembelian alutsista membangun pertahanan darat, laut, dan udara canggih. Bahkan ada 22 November 2022, Indonesia menaikkan kerjasama pembuatan rudal balistik Han dari Roketsan Turki dan pembuatan rudal pertahanan udara Hisar. Rudal tersebut sangat presisi dan bisa menembak lawan dari jarak 280 hingga 300 km. Han merupakan rudal balistik jarak pendek, namun jangkauan tembaknya bisa mencapai 300 km. Hal ini diungkap Prabowo dalam dialog kebangsaan Sespim, Lemdiklat Polri, jika rudal balistik Han akan dipasang di titik terluar Indonesia. Misalnya ada di Sumatera Utara yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Lantas di wilayah Indonesia Timur juga dipasang ikan, kata Prabowo dikutip 23 Juli 2024. Dengan pemasangan di kedua titik itu, maka Singapura dan sebagian wilayah Australia masuk dalam jangkauan rudal balistik Indonesia. Rudal balistik Han yang digadang akan ganggu tidur nyenyak negara tetangga seperti Malaysia, Singapura. Rocky Gerung terus menjadi sorotan terkait statementnya terhadap pemerintah Presiden Jokowi. Kali ini ia mengatakan bahwa Jokowi seharusnya pindah ke IKN pada Selasa 23 Juli 2024 pukul 2 siang. Hal ini disampaikan Rocky Gerung saat berkomentar tentang bagaimana Menteri Basuki telah menyiapkan segala keperluan fasilitas yang diminta Jokowi. Menurutnya, Menteri Basuki adalah sosok yang paling konsisten sejauh ini. Saat Jokowi mengatakan belum mau pindah ke IKN karena belum ada listrik dan air, Menteri Basuki berjanji jika air dan listrik akan rampung pada bulan Juli 2024. Menurut Rocky, gerak Menteri Basuki ini seolah ingin mengingatkan Presiden bahwa janjinya harus ditepati. Pak Basuki sosok yang paling konsisten. Dia ingin pos Jokowi, bahkan janji dia untuk pindah ke IKN tak bisa diremehkan, kata Rocky Gerung. Mengacu pada alasan ini, Rocky bahkan mengatakan jika Jokowi harusnya sudah pindah ke IKN jam 2 nanti untuk memberikan contoh menteri-menterinya. Seharusnya Jokowi nanti jam 2 siang sudah membenahi kamar dia untuk pergi ke IKN. Mas Gibran sudah memberi contoh bagaimana cara membenahi barang-barangnya, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Basuki juga mengatakan jika pasokan air dan listrik sudah siap, kata Basuki, Presiden Jokowi diperkirakan bisa mulai berkantor di IKN setelah 22 Juli. Nantikan Presiden tanggal 22 Juli ke Papua untuk menghadiri peringatan Hari Anak. Setelah itu, insya Allah beliau akan ke sana, ujarnya. Namun, mengenai kapan pastinya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN, Basuki meminta para wartawan menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi. IKN dijaga radar militer tangkis serangan udara jarak ratusan kilometer, cegat pesawat musuh. TNI Angkatan Udara terus mematangkan rencana pemasangan radar militer di sekitar wilayah ibu kota Nusantara IKN Kalimantan Timur dan Indonesia Timur. Wakil Kepala Staf TNI AU, Wakaso, Marsdia Andiawan Martono Putra mengatakan, Matra Udara telah menggelar rapat penempatan radar di IKN. Penempatannya sudah kami rapatkan, tentunya nanti tidak di IKN-nya, tapi sekitar IKN, sehingga nanti bisa membackup wilayah udara di sekitar IKN, kata Andiawan dikutip dari Kompas.com. TNI juga akan menempatkan radar-radar untuk wilayah udara Indonesia Timur, salah satunya di Sorong, Papua Barat. Diketahui, Panglima Komando Operasi Udara Nasional Pangkoopsutnas Marsdia Teddy Rizali Hadi telah memimpin rapat rencana penempatan radar di Sorong di Markas Komando Operasi Udara Koopsut 3, Biak, Papua, Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Diketahui, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI memesan 13 unit radar GCIGM-403 dari Thales, Perancis. Sebagai tambahan, RI juga membeli 12 unit radar produksi Retia dari Ceko. Sementara dikutip dari berbagai sumber, keberadaan radar GCIGM-403 akan mengamankan wilayah IKN. Radar besutan PT LEN dan Thales ini paling tidak memiliki 3 fungsi utama, yaitu memantau dan mengendalikan lalu lintas udara, memberikan peringatan dini terhadap ancaman udara, dan memastikan keamanan ruang udara nasional.
Selayaknya radar, GCI GM403 dilengkapi dengan command and control yang diibaratkan sebagai mata pertahanan. Dengan jangkauan mencapai 450 km, radar GCI berperan untuk memberikan pengawalan pada pesawat pencegat maupun pesawat buruh sergap dalam menjalankan misinya. Sniper marinir kawal IKN, jelang Presiden Jokowi berkantor akhir Juli, 4 pesawat mondar-mandir di IKN. Jelang ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, IKN makin sibuk. Hal ini dikarenakan Presiden Jokowi akan segera berkantor akhir Juli dan pembangunan calon ibu kota baru NKRI itu dikebut. Maka itu pengamanan ketat dilakukan selain menyiapkan ribuan personel TNI dan Polri. Pasukan khusus pun dikerahkan, bahkan sudah dipastikan akan mengutus 53 personel tangguh dari Marinir AL. Presiden Joko Widodo merespons soal kapan akan berkantor di ibu kota Nusantara. Ia siap pindah ke kantor IKN jika sudah ada lampu hijau. Jokowi mengatakan tidak bisa memastikan bisa berkantor di IKN pada bulan Juli 2024 ini, namun masih menunggu konfirmasi soal kesiapannya. Terkait dengan pengamanan, Komandan Korps Marinir TNI AL Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Supardi mengatakan sudah menyiapkan 2 peleton dengan kekuatan 21 personel ditambah pendukung. Komandan peleton, Komandan Kompi, dan cadangan keseluruhan berjumlah 53 personel. Ia mengatakan Korps Marinir juga menyiapkan 4 kendaraan pengangkut personel dan perlengkapan pasukan untuk keperluan di IKN. Pasukan kami berangkat pada 5 Agustus tambahnya. Di tempat terpisah, pemasang bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Pemasangan bilah terakhir ini maka total bilah Garuda yang terpasang banyak 4.650 buah. Malam ini kita akan melakukan melihat melaksana pemasangan bilah ke 4.650 yang menandai selesainya pembangunan Garuda kita ini, ujar Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono. Pemasangan bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli. Jumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut. Terlebih lagi, sesuai rencananya, Presiden Jokowi menegaskan akan upacara ulang tahun RI pada 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di IKN. Dari pantauan berbagai sumber, untuk infrastruktur di area kantor Presiden IKN menjadi prioritas. Tampak pemasangan bilah-bilah sayap Garuda di kantor tersebut akhirnya sudah selesai atau sempurna. Hal itu ditandai dengan pemasangan bilah terakhir atau bilah ke-4.650 yang dilakukan pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Momen ini dapat dilihat dari Instagram resmi milik Kementerian PUPR yakni akun Kemen PUPR. Pemasangan bilah terakhir tersebut disaksikan langsung oleh Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimulyono serta perancang dan pembuat bilah-bilah Garuda Ingyo Manuarta. Sebagai informasi, bilah-bilah sayap Garuda pertama kali dipasang oleh Presiden Joko Widodo pada 22 September 2023 silam. Ikon Garuda itu memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter. Tampak bilah-bilah Garuda terbuat dari kuningan dan baja anti karat. Bilah-bilah tersebut dibuat di tempat workshop milik Ingyo Manuarta, New Art Sculpture Park, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya memang penyelesaian pemasangan bilah-bilah Garuda ditargetkan rampung pada Minggu kedua Juli 2024. Namun penyelesaian terpaksa harus mundur lantaran cuaca yang tidak mendukung, seperti cuaca deras yang melanda kawasan IKN kala itu. Upacara bendera hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus akan menjadi peristiwa bersejarah. Pengibaran sang merah putih oleh pemuda-pemudi terbaik bangsa dari 38 provinsi akan dilakukan di Istana Garuda Ibu Kota Negara Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta. Direncanakan upacara ulang tahun RI di IKN Kalimantan Timur akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi yang didampingi Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Sementara untuk Istana Merdeka Jakarta dipimpin Wapres Ma'ruf Amin yang didampingi Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Terkuak, IKN rawan diserang militer asing. Prabowo sudah tahu sejak lama. Rocky, IKN rumit. Sikap Prabowo tentang IKN di hadapan perwira remaja Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024 menuai kontroversi. Pengamat politik Rocky Gerung menilai, pindah ke IKN sangat rumit, sehingga Prabowo diprediksi tetap berkantor di Jakarta. Jadi kalau Pak Prabowo jadi presiden selama 5 tahun dia cuma ngurus IKN doang, pemindahan IKN rumit betul secara teknis maupun etis. Jadi kelihatannya kita bisa pastikan Prabowo menginginkan dan sudah memutuskan untuk berkantor di Jakarta, kata Rocky pada Selasa 16/7. Hal serupa juga diungkapkan Reflay Harun. Sikap Prabowo yang tidak mau pelantikannya digelar di IKN sebagai isyarat
jika Prabowo tidak akan segera memindahkan ibu kota ke kawasan Kalimantan tersebut. Kuat dugaan, Prabowo tak ingin membahayakan kedudukan ibu kota jika buru-buru pindah. Sebagai Menteri Pertahanan dan juga mantan Jenderal Kopassus, Prabowo mencium gelagat tidak aman. Sebab, BRIN memprediksi jika IKN ada dalam pilar kekuatan Cina, AS, dan dalam pantauan Singapura dan Malaysia. Artinya bermakna ganda, jadi zona penyangga atau medan peperangan antara negara-negara besar. Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN Geral Theodorus L. Toruan mencontohkan, wilayah udara IKN masuk dalam radius militer AS dan rudal jelajah. Sementara bagi Cina, IKN masuk di radius rudal balistik dan pesawat pembom. Maka menurutnya, perlu membangun sistem smart defense, yakni menyinergikan pertahanan militer dan nirmiliter, dengan mengedepankan diplomasi dan sistem teknologi, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara Sumartono dari Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam menyarankan, sistem pertahanan semesta lebih efektif, yakni deterrence defensif aktif, strategi pertahanan cerdas berlapis dan menyesuaikan anti-akses area denial. Hal inilah yang tak mudah bagi Prabowo. Sebab dia memiliki agenda penting untuk memasukkan Indonesia, memperkuat sistem pengamanan, membeli alutsista terbaik agar militer Indonesia disegani dunia. Maka tak heran jika Prabowo terkesan menyinggung pembangunan IKN. Untuk bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara. Untuk apa kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Jika negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi, kata Prabowo. Sementara Presiden Joko Widodo menyerahkan penandatanganan keputusan Presiden Kepres pemindahan ibu kota negara dari DKI ke IKN kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal inilah menurut Rocky Gerung, ada sinyal dari Jokowi menyerah. Militer dibuat Australia gemetar, rudal balistik kan perkuat Iron Dome, IKN. Selain membangun istana berlapis beton setebal 20 cm dan anti peluru, IKN memperkuat sistem pertahanan 3 matra darat, laut, dan terutama udara. Bahkan sistem udara IKN dirancang dengan sistem Smart Defense ala Iron Dome milik Israel. Sebab letak IKN yang strategi karena masuk dalam zona penyangga ekonomi namun rentan diserang militer Cina dan Amerika Serikat, Korut, dan Australia. Hal ini diungkapkan Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN, Geral Theodorus L. Toruan mengatakan, IKN menjadi center of gravity. China dan Amerika Serikat khususnya bisa menjadi ancaman serius jika kedua negara berperang. IKN akan menjadi tempat lintas peperangan udara, terutama rudal balistik dan drone super canggih. Maka konsep yang paling baik bagi IKN menurut Theodorus adalah membangun sistem pertahanan ala Iron Dome milik Israel yang menggunakan smart defense. Hal ini sudah disadari oleh Menhan Prabowo yang juga Presiden, yakni fokus melakukan pembelian alutsista membangun pertahanan darat, laut, dan udara canggih. Bahkan ada 22 November 2022, Indonesia menaikkan kerjasama pembuatan rudal balistik Han dari Roketsan Turki dan pembuatan rudal pertahanan udara Hisar. Rudal tersebut sangat presisi dan bisa menembak lawan dari jarak 280 hingga 300 km. Khan merupakan rudal balistik jarak pendek, namun jangkauan tembaknya bisa mencapai 300 km. Hal ini diungkap Prabowo dalam dialog kebangsaan Sespim, Lemdiklat Polri, jika rudal balistik Khan akan dipasang di titik terluar Indonesia. Misalnya ada di Sumatera Utara yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Lantas di wilayah Indonesia Timur juga dipasangi Khan, kata Prabowo dikutip 23 Juli 2024. Dengan pemasangan di kedua titik itu, maka Singapura dan sebagian wilayah Australia masuk dalam jangkauan rudal balistik Indonesia. Rudal balistik Khan yang digadang akan ganggu tidur nyenyak negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Rocky Gerung terus menjadi sorotan terkait statementnya terhadap pemerintah Presiden Jokowi. Kali ini ia mengatakan bahwa Jokowi seharusnya pindah ke IKN pada Selasa 23 Juli 2024 pukul 2 siang. Hal ini disampaikan Rocky Gerung saat berkomentar tentang bagaimana Menteri Basuki telah menyiapkan segala keperluan fasilitas yang diminta Jokowi. Menurutnya, Menteri Basuki adalah sosok yang paling konsisten sejauh ini. Saat Jokowi mengatakan belum mau pindah ke IKN karena belum ada listrik dan air, Menteri Basuki berjanji jika air dan listrik akan rampung pada bulan Juli 2024. Menurut Rocky, gerak Menteri Basuki ini seolah ingin mengingatkan Presiden bahwa janjinya harus ditepati. Pak Basuki sosok yang paling konsisten. Dia ingin pos Jokowi, bahkan janji dia untuk pindah ke IKN tak bisa diremehkan, kata Rocky Gerung.
Mengacu pada alasan Indroki bahkan mengatakan jika Jokowi harusnya sudah pindah ke IKN jam 2 nanti untuk memberikan contoh menteri-menterinya. Seharusnya Jokowi nanti jam 2 siang sudah membenahi kamar dia untuk pergi ke IKN. Mas Gibran sudah memberi contoh bagaimana cara membenahi barang-barangnya, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Basuki juga mengatakan jika pasokan air dan listrik sudah siap, kata Basuki, Presiden Jokowi diperkirakan bisa mulai berkantor di IKN setelah 22 Juli. Nantikan Presiden tanggal 22 Juli ke Papua untuk menghadiri peringatan Hari Anak. Setelah itu, insya Allah beliau akan ke sana, ujarnya. Namun, mengenai kapan pastinya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN, Basuki meminta para wartawan menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi. IKN dijaga radar militer tangkis serangan udara jarak ratusan kilometer, cegat pesawat musuh. TNI Angkatan Udara terus mematangkan rencana pemasangan radar militer di sekitar wilayah ibu kota Nusantara IKN Kalimantan Timur dan Indonesia Timur. Wakil Kepala Staf TNI AU, Wakaso, Marsdia Andiawan Martono Putra mengatakan, Matra Udara telah menggelar rapat penempatan radar di IKN. Penempatannya sudah kami rapatkan. Tentunya nanti tidak di IKN-nya, tapi sekitar IKN, sehingga nanti bisa membackup wilayah udara di sekitar IKN, kata Andiawan dikutip dari Kompas.com. TNI juga akan menempatkan radar-radar untuk wilayah udara Indonesia Timur, salah satunya di Sorong, Papua Barat. Diketahui, Panglima Komando Operasi Udara Nasional Pangkoopsutnas Marsdia Teddy Rizali Hadi telah memimpin rapat rencana penempatan radar di Sorong di Markas Komando Operasi Udara Koopsut 3, Biak, Papua, Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Diketahui, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI memesan 13 unit radar GCIGM 403 dari Thales, Perancis. Sebagai tambahan, RI juga membeli 12 unit radar produksi Retia dari Ceko. Sementara dikutip dari berbagai sumber, keberadaan radar GCIGM 403 akan mengamankan wilayah IKN. Radar besutan PT LEN dan Thales ini paling tidak memiliki 3 fungsi utama, yaitu memantau dan mengendalikan lalu lintas udara, memberikan peringatan dini terhadap ancaman udara, dan memastikan keamanan ruang udara nasional. Selayaknya radar, GCIGM 403 dilengkapi dengan command and control yang diibaratkan sebagai mata pertahanan. Dengan jangkauan mencapai 450 km, radar GCI berperan untuk memberikan pengawalan pada pesawat pencegat maupun pesawat buruh sergap dalam menjalankan misinya. Sniper Marinir kawal IKN, jelang Presiden Jokowi berkantor akhir Juli, 4 pesawat mondar-mandir di IKN. Jelang ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, IKN makin sibuk. Hal ini dikarenakan Presiden Jokowi akan segera berkantor akhir Juli dan pembangunan calon ibu kota baru NKRI itu dikebut. Maka itu pengamanan ketat dilakukan selain menyiapkan ribuan personel TNI dan Polri. Pasukan khusus pun dikerahkan, bahkan sudah dipastikan akan mengutus 53 personel tangguh dari Marinir AL. Presiden Joko Widodo merespons soal kapan akan berkantor di ibu kota Nusantara. Ia siap pindah ke kantor IKN jika sudah ada lampu hijau. Jokowi mengatakan tidak bisa memastikan bisa berkantor di IKN pada bulan Juli 2024 ini, namun masih menunggu konfirmasi soal kesiapannya. Terkait dengan pengamanan, Komandan Korps Marinir TNI AL Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Supardi mengatakan sudah menyiapkan 2 peleton dengan kekuatan 21 personel ditambah pendukung. Komandan peleton, Komandan Kompi, dan cadangan keseluruhan berjumlah 53 personel. Ia mengatakan Korps Marinir juga menyiapkan 4 kendaraan pengangkut personel dan perlengkapan pasukan untuk keperluan di IKN. Pasukan kami berangkat pada 5 Agustus tambahnya. Di tempat terpisah, pemasang bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Pemasangan bilah terakhir ini maka total bilah Garuda yang terpasang banyak 4.650 buah. Malam ini kita akan melakukan melihat melaksana pemasangan bilah ke 4.650 yang menandai selesainya pembangunan Garuda kita ini, ujar Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono. Pemasangan bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli. Jumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut.
Terlebih lagi, sesuai rencananya, Presiden Jokowi menegaskan akan upacara ulang tahun RI pada 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di IKN. Dari pantauan berbagai sumber, untuk infrastruktur di area kantor Presiden IKN menjadi prioritas. Tampak pemasangan bilah-bilah sayap Garuda di kantor tersebut akhirnya sudah selesai atau sempurna. Hal itu ditandai dengan pemasangan bilah terakhir atau bilah ke-4650 yang dilakukan pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Momen ini dapat dilihat dari Instagram resmi milik Kementerian PUPR yakni akun Kemen PUPR. Pemasangan bilah terakhir tersebut disaksikan langsung oleh Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimulyono serta perancang dan pembuat bilah-bilah Garuda Inga Manuarta. Sebagai informasi, bilah-bilah sayap Garuda pertama kali dipasang oleh Presiden Joko Widodo pada 22 September 2023 silam. Ikon Garuda itu memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter. Tampak bilah-bilah Garuda terbuat dari kuningan dan baja anti karat. Bilah-bilah tersebut dibuat di tempat workshop milik Inga Manuarta, New Art Sculpture Park, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya memang penyelesaian pemasangan bilah-bilah Garuda ditargetkan rampung pada Minggu kedua Juli 2024. Namun penyelesaian terpaksa harus mundur lantaran cuaca yang tidak mendukung, seperti cuaca deras yang melanda kawasan IKN kala itu. Upacara bendera hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus akan menjadi peristiwa bersejarah. Pengibaran sang merah putih oleh pemuda-pemudi terbaik bangsa dari 38 provinsi akan dilakukan di Istana Garuda Ibu Kota Negara Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta. Direncanakan upacara ulang tahun RI di IKN Kalimantan Timur akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi yang didampingi Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Sementara untuk Istana Merdeka Jakarta dipimpin Wapres Ma'ruf Amin yang didampingi Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Terkuak, IKN rawan diserang militer asing. Prabowo sudah tahu sejak lama, Rocky, IKN rumit. Sikap Prabowo tentang IKN di hadapan perwira remaja Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024 menuai kontroversi. Pengamat politik Rocky Gerung menilai, pindah ke IKN sangat rumit, sehingga Prabowo diprediksi tetap berkantor di Jakarta. Jadi kalau Pak Prabowo jadi presiden selama 5 tahun dia cuma ngurus IKN doang, pemindahan IKN rumit betul secara teknis maupun etis. Jadi kelihatannya kita bisa pastikan Prabowo menginginkan dan sudah memutuskan untuk berkantor di Jakarta, kata Rocky pada Selasa 16/7. Hal serupa juga diungkapkan Reflai Harun. Sikap Prabowo yang tidak mau pelantikannya digelar di IKN sebagai isyarat jika Prabowo tidak akan segera memindahkan ibu kota ke kawasan Kalimantan tersebut. Kuat dugaan, Prabowo tak ingin membahayakan kedudukan ibu kota jika buru-buru pindah. Sebagai Menteri Pertahanan dan juga mantan Jenderal Kopassus, Prabowo mencium gelagat tidak aman. Sebab, BRIN memprediksi jika IKN ada dalam pilar kekuatan Cina, AS, dan dalam pantauan Singapura dan Malaysia. Artinya bermakna ganda, jadi zona penyangga atau medan peperangan antara negara-negara besar. Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN Geral Theodorus L. Toruan mencontohkan, wilayah udara IKN masuk dalam radius militer AS dan rudal jelajah. Sementara bagi Cina, IKN masuk di radius rudal balistik dan pesawat pembom. Maka menurutnya, perlu membangun sistem smart defense, yakni menyinergikan pertahanan militer dan nirmiliter, dengan mengedepankan diplomasi dan sistem teknologi, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara Sumartono dari Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam menyarankan, sistem pertahanan semesta lebih efektif, yakni deterrence defensif aktif, strategi pertahanan cerdas berlapis dan menyesuaikan anti-akses area denial. Hal inilah yang tak mudah bagi Prabowo. Sebab dia memiliki agenda penting untuk memasukkan Indonesia, memperkuat sistem pengamanan, membeli alutsista terbaik agar militer Indonesia disegani dunia. Maka tak heran jika Prabowo terkesan menyinggung pembangunan IKN. Untuk bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara. Untuk apa kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Jika negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi, kata Prabowo. Sementara Presiden Joko Widodo menyerahkan penandatanganan keputusan Presiden Kepres pemindahan ibu kota negara dari DKI ke IKN kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal inilah menurut Rocky Gerung, ada sinyal dari Jokowi menyerah. Militer dibuat Australia gemetar, rudal balistik kan perkuat Iron Dome.
IKN. Selain membangun istana berlapis beton setebal 20 cm dan anti peluru, IKN memperkuat sistem pertahanan 3 matra darat, laut, dan terutama udara. Bahkan sistem udara IKN dirancang dengan sistem Smart Defense ala Iron Dome milik Israel. Sebab letak IKN yang strategi karena masuk dalam zona penyangga ekonomi namun rentan diserang militer China dan Amerika Serikat, Korut, dan Australia. Hal ini diungkapkan Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN, Gerald Todorus Altoron, mengatakan IKN menjadi center of gravity. China dan Amerika Serikat khususnya bisa menjadi ancaman serius jika kedua negara berperang. IKN akan menjadi tempat lintas peperangan udara, terutama rudal balistik dan drone super canggih. Maka konsep yang paling baik bagi IKN menurut Todorus adalah membangun sistem pertahanan ala Iron Dome milik Israel yang menggunakan Smart Defense. Hal ini sudah disadari oleh Menhan Prabowo yang juga Presiden, yakni fokus melakukan pembelian alutsista membangun pertahanan darat, laut, dan udara canggih. Bahkan ada 22 November 2022, Indonesia menaikkan kerjasama pembuatan rudal balistik Han dari Roketsan Turki dan pembuatan rudal pertahanan udara Hisar. Rudal tersebut sangat presisi dan bisa menembak lawan dari jarak 280 hingga 300 km. Han merupakan rudal balistik jarak pendek, namun jangkauan tembaknya bisa mencapai 300 km. Hal ini diungkap Prabowo dalam dialog kebangsaan Sespim, Lemdiklat Polri, jika rudal balistik Han akan dipasang di titik terluar Indonesia. Misalnya ada di Sumatera Utara yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Lantas di wilayah Indonesia Timur juga dipasang ikan, kata Prabowo dikutip 23 Juli 2024. Dengan pemasangan di kedua titik itu, maka Singapura dan sebagian wilayah Australia masuk dalam jangkauan rudal balistik Indonesia. Rudal balistik Han yang digadang akan ganggu tidur nyenyak negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Rocky Gerung terus menjadi sorotan terkait statementnya terhadap pemerintah Presiden Jokowi. Kali ini ia mengatakan bahwa Jokowi seharusnya pindah ke IKN pada Selasa 23 Juli 2024 pukul 2 siang. Hal ini disampaikan Rocky Gerung saat berkomentar tentang bagaimana Menteri Basuki telah menyiapkan segala keperluan fasilitas yang diminta Jokowi. Menurutnya, Menteri Basuki adalah sosok yang paling konsisten sejauh ini. Saat Jokowi mengatakan belum mau pindah ke IKN karena belum ada listrik dan air, Menteri Basuki berjanji jika air dan listrik akan rampung pada bulan Juli 2024. Menurut Rocky, gerak Menteri Basuki ini seolah ingin mengingatkan Presiden bahwa janjinya harus ditepati. Pak Basuki sosok yang paling konsisten. Dia ingin pos Jokowi, bahkan janji dia untuk pindah ke IKN tak bisa diremehkan, kata Rocky Gerung. Mengacu pada alasan ini, Rocky bahkan mengatakan jika Jokowi harusnya sudah pindah ke IKN jam 2 nanti untuk memberikan contoh menteri-menterinya. Seharusnya Jokowi nanti jam 2 siang sudah membenahi kamar dia untuk pergi ke IKN. Mas Gibran sudah memberi contoh bagaimana cara membenahi barang-barangnya, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Basuki juga mengatakan jika pasokan air dan listrik sudah siap, kata Basuki. Presiden Jokowi diperkirakan bisa mulai berkantor di IKN setelah 22 Juli. Nantikan Presiden tanggal 22 Juli ke Papua untuk menghadiri peringatan Hari Anak. Setelah itu, insya Allah beliau akan ke sana, ujarnya. Namun, mengenai kapan pastinya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN, Basuki meminta para wartawan menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi. IKN dijaga radar militer tangkis serangan udara jarak ratusan kilometer, cegat pesawat musuh. TNI Angkatan Udara terus mematangkan rencana pemasangan radar militer di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur dan Indonesia Timur. Wakil Kepala Staf TNI AU, Wakaso, Marsdia Andiawan Martono Putra mengatakan, Matra Udara telah menggelar rapat penempatan radar di IKN. Penempatannya sudah kami rapatkan, tentunya nanti tidak di IKN-nya, tapi sekitar IKN, sehingga nanti bisa membackup wilayah udara di sekitar IKN, kata Andiawan dikutip dari Kompas.com. TNI juga akan menempatkan radar-radar untuk wilayah udara Indonesia Timur, salah satunya di Sorong, Papua Barat. Diketahui, Panglima Komando Operasi Udara Nasional Pangkoopsutnas Marsdia Teddy Rizali Hadi telah memimpin rapat rencana penempatan radar di Sorong di Markas Komando Operasi Udara Koopsut 3, Biak, Papua, Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Diketahui, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI memesan 13 unit radar GCIGM 403 dari Thales, Perancis. Sebagai tambahan, RI juga membeli 12 unit radar produksi Retia dari Ceko. Sementara dikutip dari berbagai sumber,
keberadaan radar GCIGM-403 akan mengamankan wilayah IKN. Radar besutan PT Land dan Thales ini paling tidak memiliki 3 fungsi utama, yaitu memantau dan mengendalikan lalu lintas udara, memberikan peringatan dini terhadap ancaman udara, dan memastikan keamanan ruang udara nasional. Selayaknya radar, GCIGM-403 dilengkapi dengan command and control yang diibaratkan sebagai mata pertahanan. Dengan jangkauan mencapai 450 km, radar GCI berperan untuk memberikan pengawalan pada pesawat pencegat maupun pesawat buruh sergap dalam menjalankan misinya. Sniper marinir kawal IKN, jelang Presiden Jokowi berkantor akhir Juli, 4 pesawat mondar-mandir di IKN. Jelang ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, IKN makin sibuk. Hal ini dikarenakan Presiden Jokowi akan segera berkantor akhir Juli dan pembangunan calon ibu kota baru NKRI itu dikebut. Maka itu pengamanan ketat dilakukan selain menyiapkan ribuan personel TNI dan Polri. Pasukan khusus pun dikerahkan, bahkan sudah dipastikan akan mengutus 53 personel tangguh dari Marinir AL. Presiden Joko Widodo merespons soal kapan akan berkantor di ibu kota Nusantara. Ia siap pindah ke kantor IKN jika sudah ada lampu hijau. Jokowi mengatakan tidak bisa memastikan bisa berkantor di IKN pada bulan Juli 2024 ini, namun masih menunggu konfirmasi soal kesiapannya. Terkait dengan pengamanan, Komandan Korps Marinir TNI AL Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Supardi mengatakan sudah menyiapkan 2 peleton dengan kekuatan 21 personel ditambah pendukung. Komandan peleton, Komandan Kompi, dan cadangan keseluruhan berjumlah 53 personel. Ia mengatakan Korps Marinir juga menyiapkan 4 kendaraan pengangkut personel dan perlengkapan pasukan untuk keperluan di IKN. Pasukan kami berangkat pada 5 Agustus tambahnya. Di tempat terpisah, pemasang bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Pemasangan bilah terakhir ini maka total bilah Garuda yang terpasang banyak 4.650 buah. Malam ini kita akan melakukan melihat melaksana pemasangan bilah ke 4.650 yang menandai selesainya pembangunan Garuda kita ini, ujar Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono. Pemasangan bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli. Jumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut. Terlebih lagi, sesuai rencananya, Presiden Jokowi menegaskan akan upacara ulang tahun RI pada 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di IKN. Dari pantauan berbagai sumber, untuk infrastruktur di area kantor Presiden IKN menjadi prioritas. Tampak pemasangan bilah-bilah sayap Garuda di kantor tersebut akhirnya sudah selesai atau sempurna. Hal itu ditandai dengan pemasangan bilah terakhir atau bilah ke-4.650 yang dilakukan pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Momen ini dapat dilihat dari Instagram resmi milik Kementerian PUPR yakni akun Kemen PUPR. Pemasangan bilah terakhir tersebut disaksikan langsung oleh Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimulyono serta perancang dan pembuat bilah-bilah Garuda Inga Manuarta. Sebagai informasi, bilah-bilah sayap Garuda pertama kali dipasang oleh Presiden Joko Widodo pada 22 September 2023 silam. Ikon Garuda itu memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter. Tampak bilah-bilah Garuda terbuat dari kuningan dan baja anti karat. Bilah-bilah tersebut dibuat di tempat workshop milik Inga Manuarta, New Art Sculpture Park, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya memang penyelesaian pemasangan bilah-bilah Garuda ditargetkan rampung pada Minggu kedua Juli 2024. Namun penyelesaian terpaksa harus mundur lantaran cuaca yang tidak mendukung, seperti cuaca deras yang melanda kawasan IKN kala itu. Upacara bendera hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus akan menjadi peristiwa bersejarah. Pengibaran sang merah putih oleh pemuda-pemudi terbaik bangsa dari 38 provinsi akan dilakukan di Istana Garuda Ibu Kota Negara Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta. Direncanakan upacara ulang tahun RI di IKN Kalimantan Timur akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi yang didampingi Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Sementara untuk Istana Merdeka Jakarta dipimpin Wapres Ma'ruf Amin yang didampingi Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Terkuak, IKN rawan diserang militer asing. Prabowo sudah tahu sejak lama. Rocky, IKN rumit. Sikap Prabowo tentang IKN di hadapan perwira remaja Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024 menuai kontroversi. Pengamat politik Rocky Gerung menilai, pindah ke IKN sangat rumit, sehingga Prabowo diprediksi tetap berkantor di Jakarta. Jadi kalau Pak Prabowo jadi presiden selama 5 tahun dia cuma ngurus IKN doang,
pemindahan IKN rumit betul secara teknis maupun etis, jadi kelihatannya kita bisa pastikan Prabowo menginginkan dan sudah memutuskan untuk berkantor di Jakarta, kata Rocky pada Selasa 16/7. Hal serupa juga diungkapkan Refly Harun. Sikap Prabowo yang tidak mau pelantikannya digelar di IKN sebagai isyarat jika Prabowo tidak akan segera memindahkan ibu kota ke kawasan Kalimantan tersebut. Kuat dugaan, Prabowo tak ingin membahayakan kedudukan ibu kota jika buru-buru pindah. Sebagai Menteri Pertahanan dan juga mantan Jenderal Kopassus, Prabowo mencium gelagat tidak aman. Sebab, BRIN memprediksi jika IKN ada dalam pilar kekuatan Cina, AS, dan dalam pantauan Singapura dan Malaysia. Artinya bermakna ganda, jadi zona penyangga atau medan peperangan antara negara-negara besar. Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN Gerald Theodorus L. Toruan mencontohkan, wilayah udara IKN masuk dalam radius militer AS dan rudal jelajah. Sementara bagi Cina, IKN masuk di radius rudal balistik dan pesawat pembom. Maka menurutnya, perlu membangun sistem smart defense, yakni menyinergikan pertahanan militer dan nirmiliter, dengan mengedepankan diplomasi dan sistem teknologi, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara Sumartono dari Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam menyarankan, sistem pertahanan semesta lebih efektif, yakni deterrence defensif aktif, strategi pertahanan cerdas berlapis dan menyesuaikan anti-akses area denial. Hal inilah yang tak mudah bagi Prabowo. Sebab dia memiliki agenda penting untuk memasukkan Indonesia, memperkuat sistem pengamanan, membeli alutsista terbaik agar militer Indonesia disegani dunia. Maka tak heran jika Prabowo terkesan menyinggung pembangunan IKN. Untuk bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara. Untuk apa kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Jika negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi, kata Prabowo. Sementara Presiden Joko Widodo menyerahkan penandatanganan keputusan Presiden Kepres pemindahan ibu kota negara dari DKI ke IKN kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal inilah menurut Rocky Gerung, ada sinyal dari Jokowi menyerah. Militer dibuat Australia gemetar, rudal balistik kan perkuat Iron Dome, IKN. Selain membangun istana berlapis beton setebal 20 cm dan anti peluru, IKN memperkuat sistem pertahanan 3 matra darat, laut, dan terutama udara. Bahkan sistem udara IKN dirancang dengan sistem Smart Defense ala Iron Dome milik Israel. Sebab letak IKN yang strategi karena masuk dalam zona penyangga ekonomi namun rentan diserang militer Cina dan Amerika Serikat, Korut, dan Australia. Hal ini diungkapkan Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN, Gerald Theodorus L. Toruan mengatakan, IKN menjadi center of gravity. China dan Amerika Serikat khususnya bisa menjadi ancaman serius jika kedua negara berperang. IKN akan menjadi tempat lintas peperangan udara, terutama rudal balistik dan drone super canggih. Maka konsep yang paling baik bagi IKN menurut Theodorus adalah membangun sistem pertahanan ala Iron Dome milik Israel yang menggunakan Smart Defense. Hal ini sudah disadari oleh Menhan Prabowo yang juga Presiden, yakni fokus melakukan pembelian alutsista membangun pertahanan darat, laut, dan udara canggih. Bahkan ada 22 November 2022, Indonesia menaikkan kerjasama pembuatan rudal balistik Han dari Roketsan Turki dan pembuatan rudal pertahanan udara Hisar. Rudal tersebut sangat presisi dan bisa menembak lawan dari jarak 280 hingga 300 km. Khan merupakan rudal balistik jarak pendek, namun jangkauan tembaknya bisa mencapai 300 km. Hal ini diungkap Prabowo dalam dialog kebangsaan Sespim Lemdiklat Polri jika rudal balistik Khan akan dipasang di titik terluar Indonesia. Misalnya ada di Sumatera Utara yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Lantas di wilayah Indonesia Timur juga dipasangi Khan, kata Prabowo dikutip 23 Juli 2024. Dengan pemasangan di kedua titik itu, maka Singapura dan sebagian wilayah Australia masuk dalam jangkauan rudal balistik Indonesia. Rudal balistik Khan yang digadang akan ganggu tidur nyenyak negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Rocky Gerung terus menjadi sorotan terkait statementnya terhadap pemerintah Presiden Jokowi. Kali ini ia mengatakan bahwa Jokowi seharusnya pindah ke IKN pada Selasa 23 Juli 2024 pukul 2 siang. Hal ini disampaikan Rocky Gerung saat berkomentar tentang bagaimana Menteri Basuki telah menyiapkan segala keperluan fasilitas yang diminta Jokowi. Menurutnya, Menteri Basuki adalah sosok yang paling konsisten sejauh ini.
Saat Jokowi mengatakan belum mau pindah ke IKN karena belum ada listrik dan air, Menteri Basuki berjanji jika air dan listrik akan rampung pada bulan Juli 2024. Menurut Rocky, gerak Menteri Basuki ini seolah ingin mengingatkan Presiden bahwa janjinya harus ditepati. Pak Basuki sosok yang paling konsisten. Dia ingin pos Jokowi, bahkan janji dia untuk pindah ke IKN tak bisa diremehkan, kata Rocky Gerung. Mengacu pada alasan ini, Rocky bahkan mengatakan jika Jokowi harusnya sudah pindah ke IKN jam 2 nanti untuk memberikan contoh menteri-menterinya. Seharusnya Jokowi nanti jam 2 siang sudah membenahi kamar dia untuk pergi ke IKN. Mas Gibran sudah memberi contoh bagaimana cara membenahi barang-barangnya, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Basuki juga mengatakan jika pasokan air dan listrik sudah siap, kata Basuki, Presiden Jokowi diperkirakan bisa mulai berkantor di IKN setelah 22 Juli. Nantikan Presiden tanggal 22 Juli ke Papua untuk menghadiri peringatan Hari Anak. Setelah itu, insya Allah beliau akan ke sana, ujarnya. Namun, mengenai kapan pastinya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN, Basuki meminta para wartawan menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi. IKN dijaga radar militer tangkis serangan udara jarak ratusan kilometer, cegat pesawat musuh. TNI Angkatan Udara terus mematangkan rencana pemasangan radar militer di sekitar wilayah ibu kota Nusantara IKN Kalimantan Timur dan Indonesia Timur. Wakil Kepala Staf TNI AU, Wakaso, Marsdia Andiawan Martono Putra mengatakan, Matra Udara telah menggelar rapat penempatan radar di IKN. Penempatannya sudah kami rapatkan, tentunya nanti tidak di IKN-nya, tapi sekitar IKN, sehingga nanti bisa membackup wilayah udara di sekitar IKN, kata Andiawan dikutip dari kompas.com. TNI juga akan menempatkan radar-radar untuk wilayah udara Indonesia Timur, salah satunya di Sorong, Papua Barat. Diketahui, Panglima Komando Operasi Udara Nasional Pangkoopsutnas Marsdia Teddy Rizali Hadi telah memimpin rapat rencana penempatan radar di Sorong di Markas Komando Operasi Udara Koopsut 3, Biak, Papua, Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Diketahui, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI memesan 13 unit radar GCIGM-403 dari Thales, Perancis. Sebagai tambahan, RI juga membeli 12 unit radar produksi Retia dari Ceko. Sementara dikutip dari berbagai sumber, keberadaan radar GCIGM-403 akan mengamankan wilayah IKN. Radar besutan PT LEN dan Thales ini paling tidak memiliki 3 fungsi utama, yaitu memantau dan mengendalikan lalu lintas udara, memberikan peringatan dini terhadap ancaman udara, dan memastikan keamanan ruang udara nasional. Selayaknya radar, GCIGM-403 dilengkapi dengan command and control yang diibaratkan sebagai mata pertahanan. Dengan jangkauan mencapai 450 km, radar GCI berperan untuk memberikan pengawalan pada pesawat pencegat maupun pesawat buruh sergap dalam menjalankan misinya. Sniper Marinir kawal IKN, jelang Presiden Jokowi berkantor akhir Juli, 4 pesawat mondar-mandir di IKN. Jelang ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, IKN makin sibuk. Hal ini dikarenakan Presiden Jokowi akan segera berkantor akhir Juli dan pembangunan calon ibu kota baru NKRI itu dikebut. Maka itu pengamanan ketat dilakukan selain menyiapkan ribuan personel TNI dan Polri. Pasukan khusus pun dikerahkan, bahkan sudah dipastikan akan mengutus 53 personel tangguh dari Marinir AL. Presiden Joko Widodo merespons soal kapan akan berkantor di ibu kota Nusantara. Ia siap pindah ke kantor IKN jika sudah ada lampu hijau. Jokowi mengatakan tidak bisa memastikan bisa berkantor di IKN pada bulan Juli 2024 ini, namun masih menunggu konfirmasi soal kesiapannya. Terkait dengan pengamanan, Komandan Korps Marinir TNI AL Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Supardi mengatakan sudah menyiapkan 2 peleton dengan kekuatan 21 personel ditambah pendukung. Komandan peleton, Komandan Kompi, dan cadangan keseluruhan berjumlah 53 personel. Ia mengatakan Korps Marinir juga menyiapkan 4 kendaraan pengangkut personel dan perlengkapan pasukan untuk keperluan di IKN. Pasukan kami berangkat pada 5 Agustus tambahnya. Di tempat terpisah, pemasang bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Pemasangan bilah terakhir ini maka total bilah Garuda yang terpasang banyak 4.650 buah.
Malam ini kita akan melakukan melihat pelaksana pemasangan bilah ke-4.650 yang menandai selesainya pembangunan Garuda kita ini, ujar Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono. Pemasangan bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara, Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli. Jumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut. Terlebih lagi, sesuai rencananya, Presiden Jokowi menegaskan akan upacara ulang tahun RI pada 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di IKN. Dari pantauan berbagai sumber, untuk infrastruktur di area kantor Presiden IKN menjadi prioritas. Tampak pemasangan bilah-bilah sayap Garuda di kantor tersebut akhirnya sudah selesai atau sempurna. Hal itu ditandai dengan pemasangan bilah terakhir atau bilah ke-4.650 yang dilakukan pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Momen ini dapat dilihat dari Instagram resmi milik Kementerian PUPR yakni akun Kemen PUPR. Pemasangan bilah terakhir tersebut disaksikan langsung oleh Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimulyono serta perancang dan pembuat bilah-bilah Garuda Inga Manuarta. Sebagai informasi, bilah-bilah sayap Garuda pertama kali dipasang oleh Presiden Joko Widodo pada 22 September 2023 silam. Ikon Garuda itu memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter. Tampak bilah-bilah Garuda terbuat dari kuningan dan baja anti karat. Bilah-bilah tersebut dibuat di tempat workshop milik Inga Manuarta, New Art Sculpture Park, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya memang penyelesaian pemasangan bilah-bilah Garuda ditargetkan rampung pada Minggu kedua Juli 2024. Namun penyelesaian terpaksa harus mundur lantaran cuaca yang tidak mendukung, seperti cuaca deras yang melanda kawasan IKN kala itu. Upacara bendera hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus akan menjadi peristiwa bersejarah. Pengibaran sang merah putih oleh pemuda-pemudi terbaik bangsa dari 38 provinsi akan dilakukan di Istana Garuda Ibu Kota Negara, Nusantara, dan Istana Merdeka Jakarta. Direncanakan upacara ulang tahun RI di IKN Kalimantan Timur akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi yang didampingi Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Sementara untuk Istana Merdeka Jakarta dipimpin Wapres Ma'ruf Amin yang didampingi Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Terkuak, IKN rawan diserang militer asing. Prabowo sudah tahu sejak lama, Rocky, IKN rumit. Sikap Prabowo tentang IKN di hadapan perwira remaja Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024 menuai kontroversi. Pengamat politik Rocky Gerung menilai, pindah ke IKN sangat rumit, sehingga Prabowo diprediksi tetap berkantor di Jakarta. Jadi kalau Pak Prabowo jadi presiden selama 5 tahun dia cuma ngurus IKN doang, pemindahan IKN rumit betul secara teknis maupun etis. Jadi kelihatannya kita bisa pastikan Prabowo menginginkan dan sudah memutuskan untuk berkantor di Jakarta, kata Rocky pada Selasa 16/7. Hal serupa juga diungkapkan Reflai Harun. Sikap Prabowo yang tidak mau pelantikannya digelar di IKN sebagai isyarat jika Prabowo tidak akan segera memindahkan ibu kota ke kawasan Kalimantan tersebut. Kuat dugaan, Prabowo tak ingin membahayakan kedudukan ibu kota jika buru-buru pindah. Sebagai Menteri Pertahanan dan juga mantan Jenderal Kopassus, Prabowo mencium gelagat tidak aman. Sebab, BRIN memprediksi jika IKN ada dalam pilar kekuatan Cina, AS, dan dalam pantauan Singapura dan Malaysia. Artinya bermakna ganda, jadi zona penyangga atau medan peperangan antara negara-negara besar. Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN Geral Theodorus L. Toruan mencontohkan, wilayah udara IKN masuk dalam radius militer AS dan rudal jelajah. Sementara bagi Cina, IKN masuk di radius rudal balistik dan pesawat pembom. Maka menurutnya, perlu membangun sistem smart defense, yakni menyinergikan pertahanan militer dan nirmiliter, dengan mengedepankan diplomasi dan sistem teknologi, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara Sumartono dari Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam menyarankan, sistem pertahanan semesta lebih efektif, yakni deterrence defensif aktif, strategi pertahanan cerdas berlapis dan menyesuaikan anti-akses area denial. Hal inilah yang tak mudah bagi Prabowo. Sebab dia memiliki agenda penting untuk memasukkan Indonesia, memperkuat sistem pengamanan, membeli alutsista terbaik agar militer Indonesia disegani dunia. Maka tak heran jika Prabowo terkesan menyinggung pembangunan IKN. Untuk bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara. Untuk apa kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Jika negara ini tidak utuh,
tidak aman, tidak terlindungi, kata Prabowo. Sementara Presiden Joko Widodo menyerahkan penandatanganan keputusan Presiden Kepres pemindahan ibu kota negara dari DKI ke IKN kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal inilah menurut Rocky Gerung, ada sinyal dari Jokowi menyerah. Militer dibuat Australia gemetar, rudal balistik kan perkuat Iron Dome, IKN. Selain membangun istana berlapis beton setebal 20 cm dan anti peluru, IKN memperkuat sistem pertahanan 3 matra darat, laut, dan terutama udara. Bahkan sistem udara IKN dirancang dengan sistem Smart Defense ala Iron Dome milik Israel. Sebab letak IKN yang strategi karena masuk dalam zona penyangga ekonomi namun rentan diserang militer China dan Amerika Serikat, Korut, dan Australia. Hal ini diungkapkan Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN, Gerald Todorus Altoron mengatakan, IKN menjadi center of gravity. China dan Amerika Serikat khususnya bisa menjadi ancaman serius jika kedua negara berperang. IKN akan menjadi tempat lintas peperangan udara, terutama rudal balistik dan drone super canggih. Maka konsep yang paling baik bagi IKN menurut Todorus adalah membangun sistem pertahanan ala Iron Dome milik Israel yang menggunakan Smart Defense. Hal ini sudah disadari oleh Menhan Prabowo yang juga Presiden, yakni fokus melakukan pembelian alutsista membangun pertahanan darat, laut, dan udara canggih. Bahkan ada 22 November 2022, Indonesia menaikkan kerjasama pembuatan rudal balistik Han dari Roketsan Turki dan pembuatan rudal pertahanan udara Hisar. Rudal tersebut sangat presisi dan bisa menembak lawan dari jarak 280 hingga 300 km. Han merupakan rudal balistik jarak pendek, namun jangkauan tembaknya bisa mencapai 300 km. Hal ini diungkap Prabowo dalam dialog kebangsaan Sespim, Lemdiklat Polri, jika rudal balistik Han akan dipasang di titik terluar Indonesia. Misalnya ada di Sumatera Utara yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Lantas di wilayah Indonesia Timur juga dipasang kan, kata Prabowo dikutip 23 Juli 2024. Dengan pemasangan di kedua titik itu, maka Singapura dan sebagian wilayah Australia masuk dalam jangkauan rudal balistik Indonesia. Rudal balistik Han yang digadang akan ganggu tidur nyenyak negara tetangga seperti Malaysia, Singapura. Rocky Gerung terus menjadi sorotan terkait statementnya terhadap pemerintah Presiden Jokowi. Kali ini ia mengatakan bahwa Jokowi seharusnya pindah ke IKN pada Selasa 23 Juli 2024 pukul 2 siang. Hal ini disampaikan Rocky Gerung saat berkomentar tentang bagaimana Menteri Basuki telah menyiapkan segala keperluan fasilitas yang diminta Jokowi. Menurutnya, Menteri Basuki adalah sosok yang paling konsisten sejauh ini. Saat Jokowi mengatakan belum mau pindah ke IKN karena belum ada listrik dan air, Menteri Basuki berjanji jika air dan listrik akan rampung pada bulan Juli 2024. Menurut Rocky, gerak Menteri Basuki ini seolah ingin mengingatkan Presiden bahwa janjinya harus ditepati. Pak Basuki sosok yang paling konsisten. Dia ingin pos Jokowi, bahkan janji dia untuk pindah ke IKN tak bisa diremehkan, kata Rocky Gerung. Mengacu pada alasan ini, Rocky bahkan mengatakan jika Jokowi harusnya sudah pindah ke IKN jam 2 nanti untuk memberikan contoh menteri-menterinya. Seharusnya Jokowi nanti jam 2 siang sudah membenahi kamar dia untuk pergi ke IKN. Mas Gibran sudah memberi contoh bagaimana cara membenahi barang-barangnya, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Basuki juga mengatakan jika pasokan air dan listrik sudah siap, kata Basuki. Presiden Jokowi diperkirakan bisa mulai berkantor di IKN setelah 22 Juli. Nantikan Presiden tanggal 22 Juli ke Papua untuk menghadiri peringatan Hari Anak. Setelah itu, insya Allah beliau akan ke sana, ujarnya. Namun, mengenai kapan pastinya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN, Basuki meminta para wartawan menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi. IKN dijaga radar militer tangkis serangan udara jarak ratusan kilometer, cegat pesawat musuh. TNI Angkatan Udara terus mematangkan rencana pemasangan radar militer di sekitar wilayah ibu kota Nusantara IKN Kalimantan Timur dan Indonesia Timur. Wakil Kepala Staf TNI AU, Wakaso, Marsdia Andiawan Martono Putra mengatakan, Matra Udara telah menggelar rapat penempatan radar di IKN. Penempatannya sudah kami rapatkan, tentunya nanti tidak di IKN-nya, tapi sekitar IKN, sehingga nanti bisa membackup wilayah udara di sekitar IKN, kata Andiawan dikutip dari Kompas.com. TNI juga akan menempatkan radar-radar untuk wilayah udara Indonesia Timur, salah satunya di Sorong, Papua Barat. Diketahui, Panglima Komando Operasi Udara Nasional Pangkoopsutnas Marsdia Teddy Rizali Hadi telah memimpin rapat rencana penempatan radar di Sorong di Markas Komando Operasi Udara Koopsut 3, Biak,
Papua, Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Diketahui, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI memesan 13 unit radar GCI-GM403 dari Thales, Perancis. Sebagai tambahan, RI juga membeli 12 unit radar produksi Retia dari Ceko. Sementara dikutip dari berbagai sumber, keberadaan radar GCI-GM403 akan mengamankan wilayah IKN. Radar besutan PT LEN dan Thales ini paling tidak memiliki 3 fungsi utama, yaitu memantau dan mengendalikan lalu lintas udara, memberikan peringatan dini terhadap ancaman udara, dan memastikan keamanan ruang udara nasional. Selayaknya radar, GCI-GM403 dilengkapi dengan command and control yang diibaratkan sebagai mata pertahanan. Dengan jangkauan mencapai 450 km, radar GCI berperan untuk memberikan pengawalan pada pesawat pencegat maupun pesawat buruh sergap dalam menjalankan misinya. Sniper Marinir kawal IKN, jelang Presiden Jokowi berkantor akhir Juli, 4 pesawat mondar-mandir di IKN. Jelang ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, IKN makin sibuk. Hal ini dikarenakan Presiden Jokowi akan segera berkantor akhir Juli dan pembangunan calon ibu kota baru NKRI itu dikebut. Maka itu pengamanan ketat dilakukan selain menyiapkan ribuan personel TNI dan Polri. Pasukan khusus pun dikerahkan, bahkan sudah dipastikan akan mengutus 53 personel tangguh dari Marinir AL. Presiden Joko Widodo merespons soal kapan akan berkantor di ibu kota Nusantara. Ia siap pindah ke kantor IKN jika sudah ada lampu hijau. Jokowi mengatakan tidak bisa memastikan bisa berkantor di IKN pada bulan Juli 2024 ini, namun masih menunggu konfirmasi soal kesiapannya. Terkait dengan pengamanan, Komandan Korps Marinir TNI AL Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Supardi mengatakan sudah menyiapkan 2 peleton dengan kekuatan 21 personel ditambah pendukung. Komandan peleton, Komandan Kompi, dan cadangan keseluruhan berjumlah 53 personel. Ia mengatakan Korps Marinir juga menyiapkan 4 kendaraan pengangkut personel dan perlengkapan pasukan untuk keperluan di IKN. Pasukan kami berangkat pada 5 Agustus tambahnya. Di tempat terpisah, pemasang bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Pemasangan bilah terakhir ini maka total bilah Garuda yang terpasang banyak 4.650 buah. Malam ini kita akan melakukan melihat pelaksana pemasangan bilah ke 4.650 yang menandai selesainya pembangunan Garuda kita ini, ujar Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono. Pemasangan bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli. Jumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut. Terlebih lagi, sesuai rencananya, Presiden Jokowi menegaskan akan upacara ulang tahun RI pada 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di IKN. Dari pantauan berbagai sumber, untuk infrastruktur di area kantor Presiden IKN menjadi prioritas. Tampak pemasangan bilah-bilah sayap Garuda di kantor tersebut akhirnya sudah selesai atau sempurna. Hal itu ditandai dengan pemasangan bilah terakhir atau bilah ke 4.650 yang dilakukan pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Momen ini dapat dilihat dari Instagram resmi milik Kementerian PUPR yakni akun Kemen PUPR. Pemasangan bilah terakhir tersebut disaksikan langsung oleh Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimulyono serta perancang dan pembuat bilah-bilah Garuda Inga Manuarta. Sebagai informasi, bilah-bilah sayap Garuda pertama kali dipasang oleh Presiden Joko Widodo pada 22 September 2023 silam. Ikon Garuda itu memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter. Tampak bilah-bilah Garuda terbuat dari kuningan dan baja anti karat. Bilah-bilah tersebut dibuat di tempat workshop milik Inga Manuarta, New Art Sculpture Park, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya memang penyelesaian pemasangan bilah-bilah Garuda ditargetkan rampung pada Minggu kedua Juli 2024. Namun penyelesaian terpaksa harus mundur lantaran cuaca yang tidak mendukung, seperti cuaca deras yang melanda kawasan IKN kala itu. Upacara bendera hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus akan menjadi peristiwa bersejarah. Pengibaran sang merah putih oleh pemuda-pemudi terbaik bangsa dari 38 provinsi akan dilakukan di Istana Garuda Ibu Kota Negara Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta. Direncanakan upacara ulang tahun RI di IKN Kalimantan Timur akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi yang didampingi Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Sementara untuk Istana Merdeka Jakarta dipimpin Wapres Ma'ruf Amin yang didampingi Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Terkuak, IKN rawan diserang militer asing. Prabowo sudah tahu sejak lama, Rocky, IKN rumit. Sikap Prabowo tentang IKN di hadapan perwira remaja
Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024 menuai kontroversi. Pengamat politik Rocky Gerung menilai, pindah ke IKN sangat rumit, sehingga Prabowo diprediksi tetap berkantor di Jakarta. Jadi kalau Pak Prabowo jadi presiden selama 5 tahun dia cuma ngurus IKN doang, pemindahan IKN rumit betul secara teknis maupun etis, jadi kelihatannya kita bisa pastikan Prabowo menginginkan dan sudah memutuskan untuk berkantor di Jakarta, kata Rocky pada Selasa 16/7. Hal serupa juga diungkapkan Refly Harun. Sikap Prabowo yang tidak mau pelantikannya digelar di IKN sebagai isyarat, jika Prabowo tidak akan segera memindahkan ibu kota ke kawasan Kalimantan tersebut. Kuat dugaan, Prabowo tak ingin membahayakan kedudukan ibu kota, jika buru-buru pindah. Sebagai Menteri Pertahanan dan juga mantan Jenderal Kopassus, Prabowo mencium gelagat tidak aman. Sebab, BRIN memprediksi jika IKN ada dalam pilar kekuatan Cina, AS, dan dalam pantauan Singapura dan Malaysia. Artinya bermakna ganda, jadi zona penyangga atau medan peperangan antara negara-negara besar. Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN Geral Theodorus L. Toruan mencontohkan, wilayah udara IKN masuk dalam radius militer AS dan rudal jelajah. Sementara bagi Cina, IKN masuk di radius rudal balistik dan pesawat pembom. Maka menurutnya, perlu membangun sistem smart defense, yakni menyinergikan pertahanan militer dan nirmiliter, dengan mengedepankan diplomasi dan sistem teknologi, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara Sumartono dari Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam menyarankan, sistem pertahanan semesta lebih efektif, yakni deterrence defensif aktif, strategi pertahanan cerdas berlapis dan menyesuaikan anti-akses area denial. Hal inilah yang tak mudah bagi Prabowo. Sebab dia memiliki agenda penting untuk memasukkan Indonesia, memperkuat sistem pengamanan, membeli alutsista terbaik agar militer Indonesia disegani dunia. Maka tak heran jika Prabowo terkesan menyinggung pembangunan IKN. Untuk bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara. Untuk apa kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Jika negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi, kata Prabowo. Sementara Presiden Joko Widodo menyerahkan penandatanganan keputusan Presiden Kepres pemindahan ibu kota negara dari DKI ke IKN kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal inilah menurut Rocky Gerung, ada sinyal dari Jokowi menyerah. Militer dibuat Australia gemetar, rudal balistik kan perkuat Iron Dome, IKN. Selain membangun istana berlapis beton setebal 20 cm dan anti peluru, IKN memperkuat sistem pertahanan 3 matra darat, laut, dan terutama udara. Bahkan sistem udara IKN dirancang dengan sistem Smart Defense ala Iron Dome milik Israel. Sebab letak IKN yang strategi karena masuk dalam zona penyangga ekonomi namun rentan diserang militer China dan Amerika Serikat, Korut, dan Australia. Hal ini diungkapkan Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN, Geral Theodorus L. Toruan mengatakan, IKN menjadi center of gravity. China dan Amerika Serikat khususnya bisa menjadi ancaman serius jika kedua negara berperang. IKN akan menjadi tempat lintas peperangan udara, terutama rudal balistik dan drone super canggih. Maka konsep yang paling baik bagi IKN menurut Theodorus adalah membangun sistem pertahanan ala Iron Dome milik Israel yang menggunakan Smart Defense. Hal ini sudah disadari oleh Menhan Prabowo yang juga Presiden, yakni fokus melakukan pembelian alutsista membangun pertahanan darat, laut, dan udara canggih. Bahkan ada 22 November 2022, Indonesia menaikkan kerjasama pembuatan rudal balistik Han dari Roketsan Turki dan pembuatan rudal pertahanan udara Hisar. Rudal tersebut sangat presisi dan bisa menembak lawan dari jarak 280 hingga 300 km. Han merupakan rudal balistik jarak pendek, namun jangkauan tembaknya bisa mencapai 300 km. Hal ini diungkap Prabowo dalam dialog kebangsaan Sespim Lemdiklat Polri jika rudal balistik Han akan dipasang di titik terluar Indonesia.
Misalnya ada di Sumatera Utara yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Lantas di wilayah Indonesia Timur juga dipasangikan, kata Prabowo dikutip 23 Juli 2024. Dengan pemasangan di kedua titik itu, maka Singapura dan sebagian wilayah Australia masuk dalam jangkauan rudal balistik Indonesia. Rudal balistik Han yang digadang akan ganggu tidur nyenyak negara tetangga seperti Malaysia, Singapura. Rocky Gerung terus menjadi sorotan terkait statementnya terhadap pemerintah Presiden Jokowi. Kali ini ia mengatakan bahwa Jokowi seharusnya pindah ke IKN pada Selasa 23 Juli 2024 pukul 2 siang. Hal ini disampaikan Rocky Gerung saat berkomentar tentang bagaimana Menteri Basuki telah menyiapkan segala keperluan fasilitas yang diminta Jokowi. Menurutnya, Menteri Basuki adalah sosok yang paling konsisten sejauh ini. Saat Jokowi mengatakan belum mau pindah ke IKN karena belum ada listrik dan air, Menteri Basuki berjanji jika air dan listrik akan rampung pada bulan Juli 2024. Menurut Rocky, gerak Menteri Basuki ini seolah ingin mengingatkan Presiden bahwa janjinya harus ditepati. Pak Basuki sosok yang paling konsisten. Dia ingin pos Jokowi, bahkan janji dia untuk pindah ke IKN tak bisa diremehkan, kata Rocky Gerung. Mengacu pada alasan ini, Rocky bahkan mengatakan jika Jokowi harusnya sudah pindah ke IKN jam 2 nanti untuk memberikan contoh menteri-menterinya. Seharusnya Jokowi nanti jam 2 siang sudah membenahi kamar dia untuk pergi ke IKN. Mas Gibran sudah memberi contoh bagaimana cara membenahi barang-barangnya, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Basuki juga mengatakan jika pasokan air dan listrik sudah siap, kata Basuki. Presiden Jokowi diperkirakan bisa mulai berkantor di IKN setelah 22 Juli. Nantikan Presiden tanggal 22 Juli ke Papua untuk menghadiri peringatan Hari Anak. Setelah itu, insya Allah beliau akan ke sana, ujarnya. Namun, mengenai kapan pastinya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN, Basuki meminta para wartawan menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi. IKN dijaga radar militer tangkis serangan udara jarak ratusan kilometer, cegat pesawat musuh. TNI Angkatan Udara terus mematangkan rencana pemasangan radar militer di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur dan Indonesia Timur. Wakil Kepala Staf TNI AU, Wakaso, Marsdia Andiawan Martono Putra mengatakan, Matra Udara telah menggelar rapat penempatan radar di IKN. Penempatannya sudah kami rapatkan, tentunya nanti tidak di IKN-nya, tapi sekitar IKN, sehingga nanti bisa membackup wilayah udara di sekitar IKN, kata Andiawan dikutip dari Kompas.com. TNI juga akan menempatkan radar-radar untuk wilayah udara Indonesia Timur, salah satunya di Sorong, Papua Barat. Diketahui, Panglima Komando Operasi Udara Nasional Pangkoopsutnas Marsdia Teddy Rizali Hadi telah memimpin rapat rencana penempatan radar di Sorong di Markas Komando Operasi Udara Koopsut 3, Biak, Papua, Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Diketahui, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI memesan 13 unit radar GCI-GM403 dari Thales, Perancis. Sebagai tambahan, RI juga membeli 12 unit radar produksi Retia dari Ceko. Sementara dikutip dari berbagai sumber, keberadaan radar GCI-GM403 akan mengamankan wilayah IKN. Radar besutan PT LEN dan Thales ini paling tidak memiliki 3 fungsi utama, yaitu memantau dan mengendalikan lalu lintas udara, memberikan peringatan dini terhadap ancaman udara, dan memastikan keamanan ruang udara nasional. Selayaknya radar, GCI-GM403 dilengkapi dengan command and control yang diibaratkan sebagai mata pertahanan. Dengan jangkauan mencapai 450 km, radar GCI berperan untuk memberikan pengawalan pada pesawat pencegat maupun pesawat buruh sergap dalam menjalankan misinya. Sniper Marinir kawal IKN, jelang Presiden Jokowi berkantor akhir Juli, 4 pesawat mondar-mandir di IKN. Jelang ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, IKN makin sibuk. Hal ini dikarenakan Presiden Jokowi akan segera berkantor akhir Juli dan pembangunan calon ibu kota baru NKRI itu dikebut. Maka itu pengamanan ketat dilakukan selain menyiapkan ribuan personel TNI dan Polri. Pasukan khusus pun dikerahkan, bahkan sudah dipastikan akan mengutus 53 personel tangguh dari Marinir AL. Presiden Joko Widodo merespons soal kapan akan berkantor di ibu kota Nusantara. Ia siap pindah ke kantor IKN jika sudah ada lampu hijau. Jokowi mengatakan tidak bisa memastikan bisa berkantor di IKN pada bulan Juli 2024 ini, namun masih menunggu konfirmasi soal kesiapannya.
Terkait dengan pengamanan, Komandan Korps Marinir TNI AL Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Supardi mengatakan sudah menyiapkan 2 peleton dengan kekuatan 21 personel ditambah pendukung. Komandan peleton, Komandan Kompi, dan cadangan keseluruhan berjumlah 53 personel. Ia mengatakan Korps Marinir juga menyiapkan 4 kendaraan pengangkut personel dan perlengkapan pasukan untuk keperluan di IKN. Pasukan kami berangkat pada 5 Agustus tambahnya. Di tempat terpisah, pemasang bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Pemasangan bilah terakhir ini maka total bilah Garuda yang terpasang banyak 4.650 buah. Malam ini kita akan melakukan melihat melaksana pemasangan bilah ke 4.650 yang menandai selesainya pembangunan Garuda kita ini, ujar Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono. Pemasangan bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli. Jumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut. Terlebih lagi, sesuai rencananya, Presiden Jokowi menegaskan akan upacara ulang tahun RI pada 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di IKN. Dari pantauan berbagai sumber, untuk infrastruktur di area kantor Presiden IKN menjadi prioritas. Tampak pemasangan bilah-bilah sayap Garuda di kantor tersebut akhirnya sudah selesai atau sempurna. Hal itu ditandai dengan pemasangan bilah terakhir atau bilah ke 4.650 yang dilakukan pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Momen ini dapat dilihat dari Instagram resmi milik Kementerian PUPR yakni akun Kemen PUPR. Pemasangan bilah terakhir tersebut disaksikan langsung oleh Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimulyono serta perancang dan pembuat bilah-bilah Garuda Ingnya Manuarta. Sebagai informasi, bilah-bilah sayap Garuda pertama kali dipasang oleh Presiden Joko Widodo pada 22 September 2023 silam. Ikon Garuda itu memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter. Tampak bilah-bilah Garuda terbuat dari kuningan dan baja anti karat. Bilah-bilah tersebut dibuat di tempat workshop milik Ingnya Manuarta, New Art Sculpture Park, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya memang penyelesaian pemasangan bilah-bilah Garuda ditargetkan rampung pada Minggu kedua Juli 2024. Namun penyelesaian terpaksa harus mundur lantaran cuaca yang tidak mendukung, seperti cuaca deras yang melanda kawasan IKN kala itu. Upacara bendera hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus akan menjadi peristiwa bersejarah. Pengibaran sang merah putih oleh pemuda-pemudi terbaik bangsa dari 38 provinsi akan dilakukan di Istana Garuda Ibu Kota Negara Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta. Direncanakan upacara ulang tahun RI di IKN Kalimantan Timur akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi yang didampingi Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Sementara untuk Istana Merdeka Jakarta dipimpin Wapres Ma'ruf Amin yang didampingi Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Terkuak, IKN rawan diserang militer asing. Prabowo sudah tahu sejak lama. Rocky, IKN rumit. Sikap Prabowo tentang IKN di hadapan perwira remaja Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024 menuai kontroversi. Pengamat politik Rocky Gerung menilai, pindah ke IKN sangat rumit, sehingga Prabowo diprediksi tetap berkantor di Jakarta. Jadi kalau Pak Prabowo jadi presiden selama 5 tahun dia cuma ngurus IKN doang, pemindahan IKN rumit betul secara teknis maupun etis. Jadi kelihatannya kita bisa pastikan Prabowo menginginkan dan sudah memutuskan untuk berkantor di Jakarta, kata Rocky pada Selasa 16/7. Hal serupa juga diungkapkan Reflay Harun. Sikap Prabowo yang tidak mau pelantikannya digelar di IKN sebagai isyarat jika Prabowo tidak akan segera memindahkan ibu kota ke kawasan Kalimantan tersebut. Kuat dugaan, Prabowo tak ingin membahayakan kedudukan ibu kota jika buru-buru pindah. Sebagai Menteri Pertahanan dan juga mantan Jenderal Kopassus, Prabowo mencium gelagat tidak aman. Sebab, BRIN memprediksi jika IKN ada dalam pilar kekuatan Cina, AS, dan dalam pantauan Singapura dan Malaysia. Artinya bermakna ganda, jadi zona penyangga atau medan peperangan antara negara-negara besar. Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN Geral Theodorus L. Toruan mencontohkan, wilayah udara IKN masuk dalam radius militer AS dan rudal jelajah. Sementara bagi Cina, IKN masuk di radius rudal balistik dan pesawat pembom. Maka menurutnya, perlu membangun sistem smart defense, yakni menyinergikan pertahanan militer dan nirmiliter,
dengan mengedepankan diplomasi dan sistem teknologi, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara Sumartono dari Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pertahanan Negara Kemenkopolhukam menyarankan, sistem pertahanan semesta lebih efektif, yakni deterrence defensif aktif, strategi pertahanan cerdas berlapis dan menyesuaikan anti-akses area denial. Hal inilah yang tak mudah bagi Prabowo. Sebab dia memiliki agenda penting untuk memasukkan Indonesia, memperkuat sistem pengamanan, membeli alutsista terbaik agar militer Indonesia disegani dunia. Maka tak heran jika Prabowo terkesan menyinggung pembangunan IKN. Untuk bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara. Untuk apa kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Jika negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi, kata Prabowo. Sementara Presiden Joko Widodo menyerahkan penandatanganan keputusan Presiden Kepres pemindahan ibu kota negara dari DKI ke IKN kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal inilah menurut Rocky Gerung, ada sinyal dari Jokowi menyerah. Militer dibuat Australia gemetar, rudal balistik kan perkuat Iron Dome, IKN. Selain membangun istana berlapis beton setebal 20 cm dan anti peluru, IKN memperkuat sistem pertahanan 3 matra darat, laut, dan terutama udara. Bahkan sistem udara IKN dirancang dengan sistem Smart Defense ala Iron Dome milik Israel. Sebab letak IKN yang strategi karena masuk dalam zona penyangga ekonomi namun rentan diserang militer China dan Amerika Serikat, Korut, dan Australia. Hal ini diungkapkan Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN, Gerald Todorus Altoron mengatakan, IKN menjadi center of gravity. China dan Amerika Serikat khususnya bisa menjadi ancaman serius jika kedua negara berperang. IKN akan menjadi tempat lintas peperangan udara, terutama rudal balistik dan drone super canggih. Maka konsep yang paling baik bagi IKN menurut Todorus adalah membangun sistem pertahanan ala Iron Dome milik Israel yang menggunakan Smart Defense. Hal ini sudah disadari oleh Menhan Prabowo yang juga Presiden, yakni fokus melakukan pembelian alutsista membangun pertahanan darat, laut, dan udara canggih. Bahkan ada 22 November 2022, Indonesia menaikkan kerjasama pembuatan rudal balistik Han dari Roketsan Turki dan pembuatan rudal pertahanan udara Hisar. Rudal tersebut sangat presisi dan bisa menembak lawan dari jarak 280 hingga 300 km. Khan merupakan rudal balistik jarak pendek, namun jangkauan tembaknya bisa mencapai 300 km. Hal ini diungkap Prabowo dalam dialog kebangsaan Sespim, Lemdiklat Polri, jika rudal balistik Khan akan dipasang di titik terluar Indonesia. Misalnya ada di Sumatera Utara yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Lantas di wilayah Indonesia Timur juga dipasangi Khan, kata Prabowo dikutip 23 Juli 2024. Dengan pemasangan di kedua titik itu, maka Singapura dan sebagian wilayah Australia masuk dalam jangkauan rudal balistik Indonesia. Rudal balistik Khan yang digadang akan ganggu tidur nyenyak negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Rocky Gerung terus menjadi sorotan terkait statementnya terhadap pemerintah Presiden Jokowi. Kali ini ia mengatakan bahwa Jokowi seharusnya pindah ke IKN pada Selasa 23 Juli 2024 pukul 2 siang. Hal ini disampaikan Rocky Gerung saat berkomentar tentang bagaimana Menteri Basuki telah menyiapkan segala keperluan fasilitas yang diminta Jokowi. Menurutnya, Menteri Basuki adalah sosok yang paling konsisten sejauh ini. Saat Jokowi mengatakan belum mau pindah ke IKN karena belum ada listrik dan air, Menteri Basuki berjanji jika air dan listrik akan rampung pada bulan Juli 2024. Menurut Rocky, gerak Menteri Basuki ini seolah ingin mengingatkan Presiden bahwa janjinya harus ditepati. Pak Basuki sosok yang paling konsisten. Dia ingin pos Jokowi, bahkan janji dia untuk pindah ke IKN tak bisa diremehkan, kata Rocky Gerung. Mengacu pada alasan ini, Rocky bahkan mengatakan jika Jokowi harusnya sudah pindah ke IKN jam 2 nanti untuk memberikan contoh menteri-menterinya. Seharusnya Jokowi nanti jam 2 siang sudah membenahi kamar dia untuk pergi ke IKN. Mas Gibran sudah memberi contoh bagaimana cara membenahi barang-barangnya, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Basuki juga mengatakan jika pasokan air dan listrik sudah siap, kata Basuki, Presiden Jokowi diperkirakan bisa mulai berkantor di IKN setelah 22 Juli. Nantikan Presiden tanggal 22 Juli ke Papua untuk menghadiri peringatan Hari Anak. Setelah itu, insya Allah beliau akan ke sana, ujarnya. Namun, mengenai kapan pastinya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN, Basuki meminta para wartawan menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi. IKN dijaga radar militer tangkis serangan udara jarak ratusan kilometer, cegat pesawat musuh.
TNI Angkatan Udara terus mematangkan rencana pemasangan radar militer di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur dan Indonesia Timur. Wakil Kepala Staf TNI AU, Wakaso, Marsdia Andiawan Martono Putra mengatakan, Matra Udara telah menggelar rapat penempatan radar di IKN. Penempatannya sudah kami rapatkan, tentunya nanti tidak di IKN-nya, tapi sekitar IKN, sehingga nanti bisa membackup wilayah udara di sekitar IKN, kata Andiawan dikutip dari kompas.com. TNI juga akan menempatkan radar-radar untuk wilayah udara Indonesia Timur, salah satunya di Sorong, Papua Barat. Diketahui, Panglima Komando Operasi Udara Nasional Pangkoopsutnas Marsdia Teddy Rizali Hadi telah memimpin rapat rencana penempatan radar di Sorong di Markas Komando Operasi Udara Koopsut 3, Biak, Papua, Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Diketahui, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI memesan 13 unit radar GCI-GM403 dari Thales, Perancis. Sebagai tambahan, RI juga membeli 12 unit radar produksi Retia dari Ceko. Sementara dikutip dari berbagai sumber, keberadaan radar GCI-GM403 akan mengamankan wilayah IKN. Radar besutan PT LEN dan Thales ini paling tidak memiliki 3 fungsi utama, yaitu memantau dan mengendalikan lalu lintas udara, memberikan peringatan dini terhadap ancaman udara, dan memastikan keamanan ruang udara nasional. Selayaknya radar, GCI-GM403 dilengkapi dengan command and control yang diibaratkan sebagai mata pertahanan. Dengan jangkauan mencapai 450 km, radar GCI berperan untuk memberikan pengawalan pada pesawat pencegat maupun pesawat buruh sergap dalam menjalankan misinya. Sniper Marinir kawal IKN, jelang Presiden Jokowi berkantor akhir Juli, 4 pesawat mondar-mandir di IKN. Jelang ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, IKN makin sibuk. Hal ini dikarenakan Presiden Jokowi akan segera berkantor akhir Juli dan pembangunan calon ibu kota baru NKRI itu dikebut. Maka itu pengamanan ketat dilakukan selain menyiapkan ribuan personel TNI dan Polri. Pasukan khusus pun dikerahkan, bahkan sudah dipastikan akan mengutus 53 personel tangguh dari Marinir AL. Presiden Joko Widodo merespon soal kapan akan berkantor di ibu kota Nusantara. Ia siap pindah ke kantor IKN jika sudah ada lampu hijau. Jokowi mengatakan tidak bisa memastikan bisa berkantor di IKN pada bulan Juli 2024 ini, namun masih menunggu konfirmasi soal kesiapannya. Terkait dengan pengamanan, Komandan Korps Marinir TNI AL Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Supardi mengatakan sudah menyiapkan 2 peleton dengan kekuatan 21 personel ditambah pendukung. Komandan Peleton, Komandan Kompi, dan Cadangan keseluruhan berjumlah 53 personel. Ia mengatakan Korps Marinir juga menyiapkan 4 kendaraan pengangkut personel dan perlengkapan pasukan untuk keperluan di IKN. Pasukan kami berangkat pada 5 Agustus tambahnya. Di tempat terpisah, pemasang bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Pemasangan bilah terakhir ini maka total bilah Garuda yang terpasang banyak 4.650 buah. Malam ini kita akan melakukan melihat melaksana pemasangan bilah ke 4.650 yang menandai selesainya pembangunan Garuda kita ini, ujar Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono. Pemasangan bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli. Jumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut. Terlebih lagi, sesuai rencananya, Presiden Jokowi menegaskan akan upacara ulang tahun RI pada 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di IKN. Dari pantauan berbagai sumber, untuk infrastruktur di area kantor Presiden IKN menjadi prioritas. Tampak pemasangan bilah-bilah sayap Garuda di kantor tersebut akhirnya sudah selesai atau sempurna. Hal itu ditandai dengan pemasangan bilah terakhir atau bilah ke 4.650 yang dilakukan pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Momen ini dapat dilihat dari Instagram resmi milik Kementerian PUPR yakni akun Kemen PUPR. Pemasangan bilah terakhir tersebut disaksikan langsung oleh Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimulyono serta perancang dan pembuat bilah-bilah Garuda Inyoman Nuarta. Sebagai informasi, bilah-bilah sayap Garuda pertama kali dipasang oleh Presiden Joko Widodo pada 22 September 2023 silam. Ikon Garuda itu memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter. Tampak bilah-bilah Garuda terbuat dari kuningan dan baja anti karat. Bilah-bilah tersebut dibuat di tempat workshop milik Inyoman Nuarta.
New Art School Park, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya memang penyelesaian pemasangan bila-bila Garuda ditargetkan rampung pada minggu kedua Juli 2024. Namun penyelesaian terpaksa harus mundur lantaran cuaca yang tidak mendukung, seperti cuaca deras yang melanda kawasan IKN kala itu. Upacara bendera hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus akan menjadi peristiwa bersejarah. Pengibaran sang merah putih oleh pemuda-pemudi terbaik bangsa dari 38 provinsi akan dilakukan di Istana Garuda Ibu Kota Negara Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta. Direncanakan upacara ulang tahun RI di IKN Kalimantan Timur akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi yang didampingi Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Sementara untuk Istana Merdeka Jakarta dipimpin Wapres Ma'ruf Amin yang didampingi Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Terkuak, IKN rawan diserang militer asing. Prabowo sudah tahu sejak lama, Rocky, IKN rumit. Sikap Prabowo tentang IKN di hadapan perwira remaja Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024 menuai kontroversi. Pengamat politik Rocky Gerung menilai, pindah ke IKN sangat rumit, sehingga Prabowo diprediksi tetap berkantor di Jakarta. Jadi kalau Pak Prabowo jadi presiden selama 5 tahun dia cuma ngurus IKN doang, pemindahan IKN rumit betul secara teknis maupun etis. Jadi kelihatannya kita bisa pastikan Prabowo menginginkan dan sudah memutuskan untuk berkantor di Jakarta, kata Rocky pada Selasa 16/7. Hal serupa juga diungkapkan Refly Harun. Sikap Prabowo yang tidak mau pelantikannya digelar di IKN sebagai isyarat jika Prabowo tidak akan segera memindahkan ibu kota ke kawasan Kalimantan tersebut. Kuat dugaan, Prabowo tak ingin membahayakan kedudukan ibu kota jika buru-buru pindah. Sebagai Menteri Pertahanan dan juga mantan Jenderal Kopassus, Prabowo mencium gelagat tidak aman. Sebab, BRIN memprediksi jika IKN ada dalam pilar kekuatan Cina, AS, dan dalam pantauan Singapura dan Malaysia. Artinya bermakna ganda, jadi zona penyangga atau medan peperangan antara negara-negara besar. Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN Geral Theodorus L. Toruan mencontohkan, wilayah udara IKN masuk dalam radius militer AS dan rudal jelajah. Sementara bagi Cina, IKN masuk di radius rudal balistik dan pesawat pembom. Maka menurutnya, perlu membangun sistem smart defense, yakni menyinergikan pertahanan militer dan nirmiliter, dengan mengedepankan diplomasi dan sistem teknologi, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara Sumartono dari Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam menyarankan, sistem pertahanan semesta lebih efektif, yakni deterrence defensif aktif, strategi pertahanan cerdas berlapis dan menyesuaikan anti-akses area denial. Hal inilah yang tak mudah bagi Prabowo. Sebab dia memiliki agenda penting untuk memasukkan Indonesia, memperkuat sistem pengamanan, membeli alutsista terbaik agar militer Indonesia disegani dunia. Maka tak heran jika Prabowo terkesan menyinggung pembangunan IKN. Untuk bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara. Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Jika negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi, kata Prabowo. Sementara Presiden Joko Widodo menyerahkan penandatanganan keputusan Presiden Kepres pemindahan ibu kota negara dari DKI ke IKN kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal inilah menurut Rocky Gerung, ada sinyal dari Jokowi menyerah. Militer dibuat Australia gemetar, rudal balistik kan perkuat Iron Dome, IKN. Selain membangun istana berlapis beton setebal 20 cm dan anti peluru, IKN memperkuat sistem pertahanan 3 matra darat, laut, dan terutama udara. Bahkan sistem udara IKN dirancang dengan sistem Smart Defense ala Iron Dome milik Israel. Sebab letak IKN yang strategi karena masuk dalam zona penyangga ekonomi namun rentan diserang militer China dan Amerika Serikat, Korut, dan Australia. Hal ini diungkapkan Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN, Geral Theodorus L. Toruan mengatakan, IKN menjadi center of gravity. China dan Amerika Serikat khususnya bisa menjadi ancaman serius jika kedua negara berperang. IKN akan menjadi tempat lintas peperangan udara, terutama rudal balistik dan drone super canggih. Maka konsep yang paling baik bagi IKN menurut Theodorus adalah membangun sistem pertahanan ala Iron Dome milik Israel yang menggunakan Smart Defense. Hal ini sudah disadari oleh Menhan Prabowo yang juga Presiden, yakni fokus melakukan pembelian alutsista membangun pertahanan darat, laut, dan udara canggih.
Bahkan ada 22 November 2022, Indonesia menaikkan kerjasama pembuatan rudal balistik Han dari Roketsan Turki dan pembuatan rudal pertahanan udara Hisar. Rudal tersebut sangat presisi dan bisa menembak lawan dari jarak 280 hingga 300 km. Han merupakan rudal balistik jarak pendek, namun jangkauan tembaknya bisa mencapai 300 km. Hal ini diungkap Prabowo dalam dialog kebangsaan Sespim Lemdiklat Polri jika rudal balistik Han akan dipasang di titik terluar Indonesia. Misalnya ada di Sumatera Utara yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Lantas di wilayah Indonesia Timur juga dipasangi Han, kata Prabowo dikutip 23 Juli 2024. Dengan pemasangan di kedua titik itu, maka Singapura dan sebagian wilayah Australia masuk dalam jangkauan rudal balistik Indonesia. Rudal balistik Han yang digadang akan ganggu tidur nyenyak negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Rocky Gerung terus menjadi sorotan terkait statementnya terhadap pemerintah Presiden Jokowi. Kali ini ia mengatakan bahwa Jokowi seharusnya pindah ke IKN pada Selasa 23 Juli 2024 pukul 2 siang. Hal ini disampaikan Rocky Gerung saat berkomentar tentang bagaimana Menteri Basuki telah menyiapkan segala keperluan fasilitas yang diminta Jokowi. Menurutnya, Menteri Basuki adalah sosok yang paling konsisten sejauh ini. Saat Jokowi mengatakan belum mau pindah ke IKN karena belum ada listrik dan air, Menteri Basuki berjanji jika air dan listrik akan rampung pada bulan Juli 2024. Menurut Rocky, gerak Menteri Basuki ini seolah ingin mengingatkan Presiden bahwa janjinya harus ditepati. Pak Basuki sosok yang paling konsisten. Dia ingin pos Jokowi, bahkan janji dia untuk pindah ke IKN tak bisa diremehkan, kata Rocky Gerung. Mengacu pada alasan ini, Rocky bahkan mengatakan jika Jokowi harusnya sudah pindah ke IKN jam 2 nanti untuk memberikan contoh menteri-menterinya. Seharusnya Jokowi nanti jam 2 siang sudah membenahi kamar dia untuk pergi ke IKN. Mas Gibran sudah memberi contoh bagaimana cara membenahi barang-barangnya, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Basuki juga mengatakan jika pasokan air dan listrik sudah siap, kata Basuki. Presiden Jokowi diperkirakan bisa mulai berkantor di IKN setelah 22 Juli. Nantikan Presiden tanggal 22 Juli ke Papua untuk menghadiri peringatan Hari Anak. Setelah itu, insya Allah beliau akan ke sana, ujarnya. Namun, mengenai kapan pastinya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN, Basuki meminta para wartawan menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi. IKN dijaga radar militer tangkis serangan udara jarak ratusan kilometer, cegat pesawat musuh. TNI Angkatan Udara terus mematangkan rencana pemasangan radar militer di sekitar wilayah ibu kota Nusantara IKN Kalimantan Timur dan Indonesia Timur. Wakil Kepala Staf TNI AU, Wakaso, Marsdia Andiawan Martono Putra mengatakan, Matra Udara telah menggelar rapat penempatan radar di IKN. Penempatannya sudah kami rapatkan, tentunya nanti tidak di IKN-nya, tapi sekitar IKN, sehingga nanti bisa membackup wilayah udara di sekitar IKN, kata Andiawan dikutip dari Kompas.com. TNI juga akan menempatkan radar-radar untuk wilayah udara Indonesia Timur, salah satunya di Sorong, Papua Barat. Diketahui, Panglima Komando Operasi Udara Nasional Pangkoopsutnas Marsdia Teddy Rizali Hadi telah memimpin rapat rencana penempatan radar di Sorong di Markas Komando Operasi Udara Koopsut 3, Biak, Papua, Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Diketahui, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI memesan 13 unit radar GCI-GM403 dari Thales, Perancis. Sebagai tambahan, RI juga membeli 12 unit radar produksi Retia dari Ceko. Sementara dikutip dari berbagai sumber, keberadaan radar GCI-GM403 akan mengamankan wilayah IKN. Radar besutan PT LEN dan Thales ini paling tidak memiliki 3 fungsi utama, yaitu memantau dan mengendalikan lalu lintas udara, memberikan peringatan dini terhadap ancaman udara, dan memastikan keamanan ruang udara nasional. Selayaknya radar, GCI-GM403 dilengkapi dengan command and control yang diibaratkan sebagai mata pertahanan. Dengan jangkauan mencapai 450 km, radar GCI berperan untuk memberikan pengawalan pada pesawat pencegat maupun pesawat buruh sergap dalam menjalankan misinya. Sniper marinir kawal IKN, jelang Presiden Jokowi berkantor akhir Juli, 4 pesawat mondar-mandir di IKN. Jelang ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, IKN makin sibuk. Hal ini dikarenakan Presiden Jokowi akan segera berkantor akhir Juli dan pembangunan calon ibu kota baru NKRI itu dikebut.
Maka itu pengamanan ketat dilakukan selain menyiapkan ribuan personel TNI dan Polri. Pasukan khusus pun dikerahkan, bahkan sudah dipastikan akan mengutus 53 personel tangguh dari Marinir AL. Presiden Joko Widodo merespons soal kapan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara. Ia siap pindah ke kantor IKN jika sudah ada lampu hijau. Jokowi mengatakan tidak bisa memastikan bisa berkantor di IKN pada bulan Juli 2024 ini, namun masih menunggu konfirmasi soal kesiapannya. Terkait dengan pengamanan, Komandan Korps Marinir TNI AL Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Supardi mengatakan sudah menyiapkan 2 peleton dengan kekuatan 21 personel ditambah pendukung. Komandan peleton, Komandan Kompi, dan cadangan keseluruhan berjumlah 53 personel. Ia mengatakan Korps Marinir juga menyiapkan 4 kendaraan pengangkut personel dan perlengkapan pasukan untuk keperluan di IKN. Pasukan kami berangkat pada 5 Agustus tambahnya. Di tempat terpisah, pemasang bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Pemasangan bilah terakhir ini maka total bilah Garuda yang terpasang banyak 4.650 buah. Malam ini kita akan melakukan melihat melaksana pemasangan bilah ke 4.650 yang menandai selesainya pembangunan Garuda kita ini, ujar Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono. Pemasangan bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli. Jumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut. Terlebih lagi, sesuai rencananya, Presiden Jokowi menegaskan akan upacara ulang tahun RI pada 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di IKN. Dari pantauan berbagai sumber, untuk infrastruktur di area kantor Presiden IKN menjadi prioritas. Tampak pemasangan bilah-bilah sayap Garuda di kantor tersebut akhirnya sudah selesai atau sempurna. Hal itu ditandai dengan pemasangan bilah terakhir atau bilah ke 4.650 yang dilakukan pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Momen ini dapat dilihat dari Instagram resmi milik Kementerian PUPR yakni akun Kemen PUPR. Pemasangan bilah terakhir tersebut disaksikan langsung oleh Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimulyono serta perancang dan pembuat bilah-bilah Garuda Inyoman Nuarta. Sebagai informasi, bilah-bilah sayap Garuda pertama kali dipasang oleh Presiden Joko Widodo pada 22 September 2023 silam. Ikon Garuda itu memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter. Tampak bilah-bilah Garuda terbuat dari kuningan dan baja anti karat. Bilah-bilah tersebut dibuat di tempat workshop milik Inyoman Nuarta, New Art Sculpture Park, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya memang penyelesaian pemasangan bilah-bilah Garuda ditargetkan rampung pada Minggu kedua Juli 2024. Namun penyelesaian terpaksa harus mundur lantaran cuaca yang tidak mendukung, seperti cuaca deras yang melanda kawasan IKN kala itu. Upacara bendera hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus akan menjadi peristiwa bersejarah. Pengibaran sang merah putih oleh pemuda-pemudi terbaik bangsa dari 38 provinsi akan dilakukan di Istana Garuda Ibu Kota Negara Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta. Direncanakan upacara ulang tahun RI di IKN Kalimantan Timur akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi yang didampingi Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Sementara untuk Istana Merdeka Jakarta dipimpin Wapres Ma'ruf Amin yang didampingi Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Terkuak, IKN rawan diserang militer asing. Prabowo sudah tahu sejak lama. Rocky, IKN rumit. Sikap Prabowo tentang IKN di hadapan perwira remaja Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024 menuai kontroversi. Pengamat politik Rocky Gerung menilai, pindah ke IKN sangat rumit, sehingga Prabowo diprediksi tetap berkantor di Jakarta. Jadi kalau Pak Prabowo jadi presiden selama 5 tahun dia cuma ngurus IKN doang, pemindahan IKN rumit betul secara teknis maupun etis. Jadi kelihatannya kita bisa pastikan Prabowo menginginkan dan sudah memutuskan untuk berkantor di Jakarta, kata Rocky pada Selasa 16/7. Hal serupa juga diungkapkan Reflay Harun. Sikap Prabowo yang tidak mau pelantikannya digelar di IKN sebagai isyarat jika Prabowo tidak akan segera memindahkan ibu kota ke kawasan Kalimantan tersebut. Kuat dugaan, Prabowo tak ingin membahayakan kedudukan ibu kota jika buru-buru pindah. Sebagai Menteri Pertahanan dan juga mantan Jenderal Kopassus, Prabowo mencium gelagat tidak aman. Sebab, BRIN memprediksi jika IKN ada dalam pilar kekuatan Cina, AS, dan dalam pantauan Singapura dan Malaysia. Artinya bermakna ganda, jadi zona penyangga atau medan peperangan antara negara-negara besar.
Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN Geral Theodorus L. Toruan mencontohkan, wilayah udara IKN masuk dalam radius militer AS dan rudal jelajah. Sementara bagi Cina, IKN masuk di radius rudal balistik dan pesawat pembom. Maka menurutnya, perlu membangun sistem smart defense, yakni menyinergikan pertahanan militer dan nirmiliter, dengan mengedepankan diplomasi dan sistem teknologi, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara Sumartono dari Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam menyarankan, sistem pertahanan semesta lebih efektif, yakni deterrence defensif aktif, strategi pertahanan cerdas berlapis dan menyesuaikan anti-akses area denial. Hal inilah yang tak mudah bagi Prabowo. Sebab dia memiliki agenda penting untuk memasukkan Indonesia, memperkuat sistem pengamanan, membeli alutsista terbaik agar militer Indonesia disegani dunia. Maka tak heran jika Prabowo terkesan menyinggung pembangunan IKN. Untuk bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara. Untuk apa kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Jika negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi, kata Prabowo. Sementara Presiden Joko Widodo menyerahkan penandatanganan keputusan Presiden Kepres pemindahan ibu kota negara dari DKI ke IKN kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal inilah menurut Rocky Gerung, ada sinyal dari Jokowi menyerah. Militer dibuat Australia gemetar, rudal balistik kan perkuat Iron Dome, IKN. Selain membangun istana berlapis beton setebal 20 cm dan anti peluru, IKN memperkuat sistem pertahanan 3 matra darat, laut, dan terutama udara. Bahkan sistem udara IKN dirancang dengan sistem smart defense ala Iron Dome milik Israel. Sebab letak IKN yang strategi karena masuk dalam zona penyangga ekonomi namun rentan diserang militer China dan Amerika Serikat, Korut, dan Australia. Hal ini diungkapkan Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN, Geral Theodorus L. Toruan mengatakan, IKN menjadi center of gravity. China dan Amerika Serikat khususnya bisa menjadi ancaman serius jika kedua negara berperang. IKN akan menjadi tempat lintas peperangan udara, terutama rudal balistik dan drone super canggih. Maka konsep yang paling baik bagi IKN menurut Theodorus adalah membangun sistem pertahanan ala Iron Dome milik Israel yang menggunakan smart defense. Hal ini sudah disadari oleh Menhan Prabowo yang juga Presiden, yakni fokus melakukan pembelian alutsista membangun pertahanan darat, laut, dan udara canggih. Bahkan ada 22 November 2022, Indonesia menaikkan kerjasama pembuatan rudal balistik Han dari Roketsan Turki dan pembuatan rudal pertahanan udara Hisar. Rudal tersebut sangat presisi dan bisa menembak lawan dari jarak 280 hingga 300 km. Han merupakan rudal balistik jarak pendek, namun jangkauan tembaknya bisa mencapai 300 km. Hal ini diungkap Prabowo dalam dialog kebangsaan Sespim Lemdiklat Polri jika rudal balistik Han akan dipasang di titik terluar Indonesia. Misalnya ada di Sumatera Utara yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Lantas di wilayah Indonesia Timur juga dipasangi Han, kata Prabowo dikutip 23 Juli 2024. Dengan pemasangan di kedua titik itu, maka Singapura dan sebagian wilayah Australia masuk dalam jangkauan rudal balistik Indonesia. Rudal balistik Han yang digadang akan ganggu tidur nyenyak negara tetangga seperti Malaysia, Singapura. Rocky Gerung terus menjadi sorotan terkait statementnya terhadap pemerintah Presiden Jokowi. Kali ini ia mengatakan bahwa Jokowi seharusnya pindah ke IKN pada Selasa 23 Juli 2024 pukul 2 siang. Hal ini disampaikan Rocky Gerung saat berkomentar tentang bagaimana Menteri Basuki telah menyiapkan segala keperluan fasilitas yang diminta Jokowi. Menurutnya, Menteri Basuki adalah sosok yang paling konsisten sejauh ini. Saat Jokowi mengatakan belum mau pindah ke IKN karena belum ada listrik dan air, Menteri Basuki berjanji jika air dan listrik akan rampung pada bulan Juli 2024. Menurut Rocky, gerak Menteri Basuki ini seolah ingin mengingatkan Presiden bahwa janjinya harus ditepati. Pak Basuki sosok yang paling konsisten. Dia ingin pos Jokowi, bahkan janji dia untuk pindah ke IKN tak bisa diremehkan, kata Rocky Gerung. Mengacu pada alasan ini, Rocky bahkan mengatakan jika Jokowi harusnya sudah pindah ke IKN jam 2 nanti untuk memberikan contoh menteri-menterinya. Seharusnya Jokowi nanti jam 2 siang sudah membenahi kamar dia untuk pergi ke IKN. Mas Gibran sudah memberi contoh bagaimana cara membenahi barang-barangnya, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Basuki juga mengatakan jika pasokan air dan listrik sudah siap, kata Basuki. Presiden Jokowi diperkirakan bisa mulai berkantor di IKN setelah 22 Juli. Nantikan Presiden tanggal 22 Juli ke Papua untuk menghadiri peringatan Hari Anak. Setelah itu, insya Allah beliau akan ke sana, ujarnya.
Namun, mengenai kapan pastinya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN, Basuki meminta para wartawan menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi. IKN dijaga radar militer tangkis serangan udara jarak ratusan kilometer, cegat pesawat musuh. TNI Angkatan Udara terus mematangkan rencana pemasangan radar militer di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur dan Indonesia Timur. Wakil Kepala Staf TNI AU, Wakaso, Marsdia Andiawan Martono Putra mengatakan, Matra Udara telah menggelar rapat penempatan radar di IKN. Penempatannya sudah kami rapatkan, tentunya nanti tidak di IKN-nya, tapi sekitar IKN, sehingga nanti bisa membackup wilayah udara di sekitar IKN, kata Andiawan dikutip dari Kompas.com. TNI juga akan menempatkan radar-radar untuk wilayah udara Indonesia Timur, salah satunya di Sorong, Papua Barat. Diketahui, Panglima Komando Operasi Udara Nasional Pangkoopsutnas Marsdia Teddy Rizali Hadi telah memimpin rapat rencana penempatan radar di Sorong di Markas Komando Operasi Udara Koopsut 3, Biak, Papua, Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Diketahui, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI memesan 13 unit radar GCI-GM403 dari Thales, Perancis. Sebagai tambahan, RI juga membeli 12 unit radar produksi Retia dari Ceko. Sementara dikutip dari berbagai sumber, keberadaan radar GCI-GM403 akan mengamankan wilayah IKN. Radar besutan PT LEN dan Thales ini paling tidak memiliki 3 fungsi utama, yaitu memantau dan mengendalikan lalu lintas udara, memberikan peringatan dini terhadap ancaman udara, dan memastikan keamanan ruang udara nasional. Selayaknya radar, GCI-GM403 dilengkapi dengan command and control yang diibaratkan sebagai mata pertahanan. Dengan jangkauan mencapai 450 km, radar GCI berperan untuk memberikan pengawalan pada pesawat pencegat maupun pesawat buruh sergap dalam menjalankan misinya. Sniper Marinir kawal IKN, jelang Presiden Jokowi berkantor akhir Juli, 4 pesawat mondar-mandir di IKN. Jelang ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, IKN makin sibuk. Hal ini dikarenakan Presiden Jokowi akan segera berkantor akhir Juli dan pembangunan calon ibu kota baru NKRI itu dikebut. Maka itu pengamanan ketat dilakukan selain menyiapkan ribuan personel TNI dan Polri. Pasukan khusus pun dikerahkan, bahkan sudah dipastikan akan mengutus 53 personel tangguh dari Marinir AL. Presiden Joko Widodo merespons soal kapan akan berkantor di ibu kota Nusantara. Ia siap pindah ke kantor IKN jika sudah ada lampu hijau. Jokowi mengatakan tidak bisa memastikan bisa berkantor di IKN pada bulan Juli 2024 ini, namun masih menunggu konfirmasi soal kesiapannya. Terkait dengan pengamanan, Komandan Korps Marinir TNI AL Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Supardi mengatakan sudah menyiapkan 2 peleton dengan kekuatan 21 personel ditambah pendukung. Komandan peleton, Komandan Kompi, dan cadangan keseluruhan berjumlah 53 personel. Ia mengatakan Korps Marinir juga menyiapkan 4 kendaraan pengangkut personel dan perlengkapan pasukan untuk keperluan di IKN. Pasukan kami berangkat pada 5 Agustus tambahnya. Di tempat terpisah, pemasang bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Pemasangan bilah terakhir ini maka total bilah Garuda yang terpasang banyak 4.650 buah. Malam ini kita akan melakukan melihat melaksana pemasangan bilah ke 4.650 yang menandai selesainya pembangunan Garuda kita ini, ujar Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono. Pemasangan bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli. Jumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut. Terlebih lagi, sesuai rencananya, Presiden Jokowi menegaskan akan upacara ulang tahun RI pada 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di IKN. Dari pantauan berbagai sumber, untuk infrastruktur di area kantor Presiden IKN menjadi prioritas. Tampak pemasangan bilah-bilah sayap Garuda di kantor tersebut akhirnya sudah selesai atau sempurna. Hal itu ditandai dengan pemasangan bilah terakhir atau bilah ke 4.650 yang dilakukan pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Momen ini dapat dilihat dari Instagram resmi milik Kementerian PUPR yakni akun Kemen PUPR.
Pemasangan pilar terakhir tersebut disaksikan langsung oleh Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimulyono serta perancang dan pembuat bila-bila Garuda Ingga Manuarta. Sebagai informasi, bila-bila sayap Garuda pertama kali dipasang oleh Presiden Joko Widodo pada 22 September 2023 silam. Ikon Garuda itu memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter. Tampak bila-bila Garuda terbuat dari kuningan dan baja anti karat. Bila-bila tersebut dibuat di tempat workshop milik Ingga Manuarta, New Art Sculpture Park, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya memang penyelesaian pemasangan bila-bila Garuda ditargetkan rampung pada minggu kedua Juli 2024. Namun penyelesaian terpaksa harus mundur lantaran cuaca yang tidak mendukung, seperti cuaca deras yang melanda kawasan IKN kala itu. Upacara bendera hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus akan menjadi peristiwa bersejarah. Pengibaran sang merah putih oleh pemuda-pemudi terbaik bangsa dari 38 provinsi akan dilakukan di Istana Garuda Ibu Kota Negara Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta. Direncanakan upacara ulang tahun RI di IKN Kalimantan Timur akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi yang didampingi Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Sementara untuk Istana Merdeka Jakarta dipimpin Wapres Ma'ruf Amin yang didampingi Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Terkuak, IKN rawan diserang militer asing. Prabowo sudah tahu sejak lama. Rocky, IKN rumit. Sikap Prabowo tentang IKN di hadapan perwira remaja Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024 menuai kontroversi. Pengamat politik Rocky Gerung menilai, pindah ke IKN sangat rumit, sehingga Prabowo diprediksi tetap berkantor di Jakarta. Jadi kalau Pak Prabowo jadi presiden selama 5 tahun dia cuma ngurus IKN doang, pemindahan IKN rumit betul secara teknis maupun etis. Jadi kelihatannya kita bisa pastikan Prabowo menginginkan dan sudah memutuskan untuk berkantor di Jakarta, kata Rocky pada Selasa 16/7. Hal serupa juga diungkapkan Reflay Harun. Sikap Prabowo yang tidak mau pelantikannya digelar di IKN sebagai isyarat jika Prabowo tidak akan segera memindahkan ibu kota ke kawasan Kalimantan tersebut. Kuat dugaan, Prabowo tak ingin membahayakan kedudukan ibu kota jika buru-buru pindah. Sebagai Menteri Pertahanan dan juga mantan Jenderal Kopassus, Prabowo mencium gelagat tidak aman. Sebab, BRIN memprediksi jika IKN ada dalam pilar kekuatan Cina, AS, dan dalam pantauan Singapura dan Malaysia. Artinya bermakna ganda, jadi zona penyangga atau medan peperangan antara negara-negara besar. Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN Geral Theodorus L. Toruan mencontohkan, wilayah udara IKN masuk dalam radius militer AS dan rudal jelajah. Sementara bagi Cina, IKN masuk di radius rudal balistik dan pesawat pembom. Maka menurutnya, perlu membangun sistem smart defense, yakni menyinergikan pertahanan militer dan nirmiliter, dengan mengedepankan diplomasi dan sistem teknologi, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara Sumartono dari Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam menyarankan, sistem pertahanan semesta lebih efektif, yakni deterrence defensif aktif, strategi pertahanan cerdas berlapis dan menyesuaikan anti-akses area denial. Hal inilah yang tak mudah bagi Prabowo. Sebab dia memiliki agenda penting untuk memasukkan Indonesia, memperkuat sistem pengamanan, membeli alutsista terbaik agar militer Indonesia disegani dunia. Maka tak heran jika Prabowo terkesan menyinggung pembangunan IKN. Untuk bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara. Untuk apa kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Jika negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi, kata Prabowo. Sementara Presiden Joko Widodo menyerahkan penandatanganan keputusan Presiden Kepres pemindahan ibu kota negara dari DKI ke IKN kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal inilah menurut Rocky Gerung, ada sinyal dari Jokowi menyerah. Militer dibuat Australia gemetar, rudal balistik kan perkuat Iron Dome, IKN. Selain membangun istana berlapis beton setebal 20 cm dan anti peluru, IKN memperkuat sistem pertahanan 3 matra darat, laut, dan terutama udara. Bahkan sistem udara IKN dirancang dengan sistem Smart Defense ala Iron Dome milik Israel. Sebab letak IKN yang strategi karena masuk dalam zona penyangga ekonomi namun rentan diserang militer Cina dan Amerika Serikat, Korut, dan Australia. Hal ini diungkapkan Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN, Geral Theodorus L. Toruan mengatakan,
IKN menjadi center of gravity. China dan Amerika Serikat khususnya bisa menjadi ancaman serius jika kedua negara berperang. IKN akan menjadi tempat lintas peperangan udara, terutama rudal balistik dan drone super canggih. Maka konsep yang paling baik bagi IKN menurut Todorosh adalah membangun sistem pertahanan ala Iron Dome milik Israel yang menggunakan smart defense. Hal ini sudah disadari oleh Menhan Prabowo yang juga presiden, yakni fokus melakukan pembelian alutsista membangun pertahanan darat, laut, dan udara canggih. Bahkan ada 22 November 2022, Indonesia menaikkan kerjasama pembuatan rudal balistik Han dari Roketsan Turki dan pembuatan rudal pertahanan udara Hisar. Rudal tersebut sangat presisi dan bisa menembak lawan dari jarak 280 hingga 300 km. Han merupakan rudal balistik jarak pendek, namun jangkauan tembaknya bisa mencapai 300 km. Hal ini diungkap Prabowo dalam dialog kebangsaan Sespim Lemdiklat Polri jika rudal balistik Han akan dipasang di titik terluar Indonesia. Misalnya ada di Sumatera Utara yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Lantas di wilayah Indonesia Timur juga dipasangi Han, kata Prabowo dikutip 23 Juli 2024. Dengan pemasangan di kedua titik itu, maka Singapura dan sebagian wilayah Australia masuk dalam jangkauan rudal balistik Indonesia. Rudal balistik Han yang digadang akan ganggu tidur nyenyak negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Rocky Gerung terus menjadi sorotan terkait statementnya terhadap pemerintah Presiden Jokowi. Kali ini ia mengatakan bahwa Jokowi seharusnya pindah ke IKN pada Selasa 23 Juli 2024 pukul 2 siang. Hal ini disampaikan Rocky Gerung saat berkomentar tentang bagaimana Menteri Basuki telah menyiapkan segala keperluan fasilitas yang diminta Jokowi. Menurutnya, Menteri Basuki adalah sosok yang paling konsisten sejauh ini. Saat Jokowi mengatakan belum mau pindah ke IKN karena belum ada listrik dan air, Menteri Basuki berjanji jika air dan listrik akan rampung pada bulan Juli 2024. Menurut Rocky, gerak Menteri Basuki ini seolah ingin mengingatkan Presiden bahwa janjinya harus ditepati. Pak Basuki sosok yang paling konsisten. Dia ingin pos Jokowi, bahkan janji dia untuk pindah ke IKN tak bisa diremehkan, kata Rocky Gerung. Mengacu pada alasan ini, Rocky bahkan mengatakan jika Jokowi harusnya sudah pindah ke IKN jam 2 nanti untuk memberikan contoh menteri-menterinya. Seharusnya Jokowi nanti jam 2 siang sudah membenahi kamar dia untuk pergi ke IKN. Mas Gibran sudah memberi contoh bagaimana cara membenahi barang-barangnya, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Basuki juga mengatakan jika pasokan air dan listrik sudah siap, kata Basuki, Presiden Jokowi diperkirakan bisa mulai berkantor di IKN setelah 22 Juli. Nantikan Presiden tanggal 22 Juli ke Papua untuk menghadiri peringatan Hari Anak. Setelah itu, insya Allah beliau akan ke sana, ujarnya. Namun, mengenai kapan pastinya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN, Basuki meminta para wartawan menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi. IKN dijaga radar militer tangkis serangan udara jarak ratusan kilometer, cegat pesawat musuh. TNI Angkatan Udara terus mematangkan rencana pemasangan radar militer di sekitar wilayah ibu kota Nusantara IKN Kalimantan Timur dan Indonesia Timur. Wakil Kepala Staf TNI AU, Wakaso, Marsdia Andiawan Martono Putra mengatakan, Matra Udara telah menggelar rapat penempatan radar di IKN. Penempatannya sudah kami rapatkan. Tentunya nanti tidak di IKN-nya, tapi sekitar IKN, sehingga nanti bisa membackup wilayah udara di sekitar IKN, kata Andiawan dikutip dari Kompas.com. TNI juga akan menempatkan radar-radar untuk wilayah udara Indonesia Timur, salah satunya di Sorong, Papua Barat. Diketahui, Panglima Komando Operasi Udara Nasional Pangkoopsutnas Marsdia Teddy Rizali Hadi telah memimpin rapat rencana penempatan radar di Sorong di Markas Komando Operasi Udara Koopsut 3, Biak, Papua, Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Diketahui, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI memesan 13 unit radar GCIGM-403 dari Thales, Perancis. Sebagai tambahan, RI juga membeli 12 unit radar produksi Retia dari Ceko. Sementara dikutip dari berbagai sumber, keberadaan radar GCIGM-403 akan mengamankan wilayah IKN. Radar besutan PT LEN dan Thales ini paling tidak memiliki 3 fungsi utama, yaitu memantau dan mengendalikan lalu lintas udara, memberikan peringatan dini terhadap ancaman udara, dan memastikan keamanan ruang udara nasional. Selayaknya radar, GCIGM-403 dilengkapi dengan command and control yang diibaratkan sebagai mata pertahanan. Dengan jangkauan mencapai 450 km,
Radar GCI berperan untuk memberikan pengawalan pada pesawat pencegat maupun pesawat buruh sergap dalam menjalankan misinya. Sniper marinir kawal IKN, jelang Presiden Jokowi berkantor akhir Juli, 4 pesawat mondar-mandir di IKN. Jelang ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, IKN makin sibuk. Hal ini dikarenakan Presiden Jokowi akan segera berkantor akhir Juli dan pembangunan calon ibu kota baru NKRI itu dikebut. Maka itu pengamanan ketat dilakukan selain menyiapkan ribuan personel TNI dan Polri. Pasukan khusus pun dikerahkan, bahkan sudah dipastikan akan mengutus 53 personel tangguh dari Marinir AL. Presiden Joko Widodo merespons soal kapan akan berkantor di ibu kota Nusantara. Ia siap pindah ke kantor IKN jika sudah ada lampu hijau. Jokowi mengatakan tidak bisa memastikan bisa berkantor di IKN pada bulan Juli 2024 ini, namun masih menunggu konfirmasi soal kesiapannya. Terkait dengan pengamanan, Komandan Korps Marinir TNI AL Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Supardi mengatakan sudah menyiapkan 2 peleton dengan kekuatan 21 personel ditambah pendukung. Komandan peleton, Komandan Kompi, dan cadangan keseluruhan berjumlah 53 personel. Ia mengatakan Korps Marinir juga menyiapkan 4 kendaraan pengangkut personel dan perlengkapan pasukan untuk keperluan di IKN. Pasukan kami berangkat pada 5 Agustus tambahnya. Di tempat terpisah, pemasang bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Pemasangan bilah terakhir ini maka total bilah Garuda yang terpasang banyak 4.650 buah. Malam ini kita akan melakukan melihat melaksana pemasangan bilah ke 4.650 yang menandai selesainya pembangunan Garuda kita ini, ujar Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono. Pemasangan bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli. Jumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut. Terlebih lagi, sesuai rencananya, Presiden Jokowi menegaskan akan upacara ulang tahun RI pada 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di IKN. Dari pantauan berbagai sumber, untuk infrastruktur di area kantor Presiden IKN menjadi prioritas. Tampak pemasangan bilah-bilah sayap Garuda di kantor tersebut akhirnya sudah selesai atau sempurna. Hal itu ditandai dengan pemasangan bilah terakhir atau bilah ke 4.650 yang dilakukan pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Momen ini dapat dilihat dari Instagram resmi milik Kementerian PUPR yakni akun Kemen PUPR. Pemasangan bilah terakhir tersebut disaksikan langsung oleh Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimulyono serta perancang dan pembuat bilah-bilah Garuda Inyoman Nuarta. Sebagai informasi, bilah-bilah sayap Garuda pertama kali dipasang oleh Presiden Joko Widodo pada 22 September 2023 silam. Ikon Garuda itu memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter. Tampak bilah-bilah Garuda terbuat dari kuningan dan baja anti karat. Bilah-bilah tersebut dibuat di tempat workshop milik Inyoman Nuarta, New Art Sculpture Park, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya memang penyelesaian pemasangan bilah-bilah Garuda ditargetkan rampung pada Minggu kedua Juli 2024. Namun penyelesaian terpaksa harus mundur lantaran cuaca yang tidak mendukung, seperti cuaca deras yang melanda kawasan IKN kala itu. Upacara bendera hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus akan menjadi peristiwa bersejarah. Pengibaran sang merah putih oleh pemuda-pemudi terbaik bangsa dari 38 provinsi akan dilakukan di Istana Garuda Ibu Kota Negara Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta. Direncanakan upacara ulang tahun RI di IKN Kalimantan Timur akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi yang didampingi Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Sementara untuk Istana Merdeka Jakarta dipimpin Wapres Ma'ruf Amin yang didampingi Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Terkuak, IKN rawan diserang militer asing. Prabowo sudah tahu sejak lama. Rocky, IKN rumit. Sikap Prabowo tentang IKN di hadapan perwira remaja Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024 menuai kontroversi. Pengamat politik Rocky Gerung menilai, pindah ke IKN sangat rumit, sehingga Prabowo diprediksi tetap berkantor di Jakarta. Jadi kalau Pak Prabowo jadi presiden selama 5 tahun dia cuma ngurus IKN doang, pemindahan IKN rumit betul secara teknis maupun etis. Jadi kelihatannya kita bisa pastikan Prabowo menginginkan dan sudah memutuskan untuk berkantor di Jakarta, kata Rocky pada Selasa 16/7. Hal serupa juga diungkapkan Reflai Harun. Sikap Prabowo yang tidak mau pelantikannya digelar di IKN sebagai isyarat jika Prabowo tidak akan segera memindahkan ibu kota ke kawasan Kalimantan tersebut. Kuat dugaan, Prabowo tak ingin membahayakan kedudukan ibu kota jika buru-buru pindah.
Sebagai Menteri Pertahanan dan juga mantan Jenderal Kopassus, Prabowo mencium gelagat tidak aman. Sebab, BRIN memprediksi jika IKN ada dalam pilar kekuatan Cina, AS, dan dalam pantauan Singapura dan Malaysia. Artinya bermakna ganda, jadi zona penyangga atau medan peperangan antara negara-negara besar. Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN Geral Theodorus L. Toruan mencontohkan, wilayah udara IKN masuk dalam radius militer AS dan rudal jelajah. Sementara bagi Cina, IKN masuk di radius rudal balistik dan pesawat pembom. Maka menurutnya, perlu membangun sistem smart defense, yakni menyinergikan pertahanan militer dan nirmiliter, dengan mengedepankan diplomasi dan sistem teknologi, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara Sumartono dari Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pertahanan Negara Kemenkopolhukam menyarankan, sistem pertahanan semesta lebih efektif, yakni deterrence defensif aktif, strategi pertahanan cerdas berlapis dan menyesuaikan anti-akses area denial. Hal inilah yang tak mudah bagi Prabowo. Sebab dia memiliki agenda penting untuk memasukkan Indonesia, memperkuat sistem pengamanan, membeli alutsista terbaik agar militer Indonesia disegani dunia. Maka tak heran jika Prabowo terkesan menyinggung pembangunan IKN. Untuk bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara. Untuk apa kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Jika negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi, kata Prabowo. Sementara Presiden Joko Widodo menyerahkan penandatanganan keputusan Presiden Kepres pemindahan ibu kota negara dari DKI ke IKN kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal inilah menurut Rocky Gerung, ada sinyal dari Jokowi menyerah. Militer dibuat Australia gemetar, rudal balistik kan perkuat Iron Dome, IKN. Selain membangun istana berlapis beton setebal 20 cm dan anti peluru, IKN memperkuat sistem pertahanan 3 matra darat, laut, dan terutama udara. Bahkan sistem udara IKN dirancang dengan sistem smart defense ala Iron Dome milik Israel. Sebab letak IKN yang strategi karena masuk dalam zona penyangga ekonomi namun rentan diserang militer China dan Amerika Serikat, Korut, dan Australia. Hal ini diungkapkan Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN, Geral Theodorus L. Toruan mengatakan, IKN menjadi center of gravity. China dan Amerika Serikat khususnya bisa menjadi ancaman serius jika kedua negara berperang. IKN akan menjadi tempat lintas peperangan udara, terutama rudal balistik dan drone super canggih. Maka konsep yang paling baik bagi IKN menurut Theodorus adalah membangun sistem pertahanan ala Iron Dome milik Israel yang menggunakan smart defense. Hal ini sudah disadari oleh Menhan Prabowo yang juga Presiden, yakni fokus melakukan pembelian alutsista membangun pertahanan darat, laut, dan udara canggih. Bahkan ada 22 November 2022, Indonesia menaikkan kerjasama pembuatan rudal balistik Han dari Roketsan Turki dan pembuatan rudal pertahanan udara Hisar. Rudal tersebut sangat presisi dan bisa menembak lawan dari jarak 280 hingga 300 km. Han merupakan rudal balistik jarak pendek, namun jangkauan tembaknya bisa mencapai 300 km. Hal ini diungkap Prabowo dalam dialog kebangsaan Sespim Lemdiklat Polri jika rudal balistik Han akan dipasang di titik terluar Indonesia. Misalnya ada di Sumatera Utara yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Lantas di wilayah Indonesia Timur juga dipasang kan, kata Prabowo dikutip 23 Juli 2024. Dengan pemasangan di kedua titik itu, maka Singapura dan sebagian wilayah Australia masuk dalam jangkauan rudal balistik Indonesia. Rudal balistik Han yang digadang akan ganggu tidur nyenyak negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Rocky Gerung terus menjadi sorotan terkait statementnya terhadap pemerintah Presiden Jokowi. Kali ini ia mengatakan bahwa Jokowi seharusnya pindah ke IKN pada Selasa 23 Juli 2024 pukul 2 siang. Hal ini disampaikan Rocky Gerung saat berkomentar tentang bagaimana Menteri Basuki telah menyiapkan segala keperluan fasilitas yang diminta Jokowi. Menurutnya, Menteri Basuki adalah sosok yang paling konsisten sejauh ini. Saat Jokowi mengatakan belum mau pindah ke IKN karena belum ada listrik dan air, Menteri Basuki berjanji jika air dan listrik akan rampung pada bulan Juli 2024. Menurut Rocky, gerak Menteri Basuki ini seolah ingin mengingatkan Presiden bahwa janjinya harus ditepati. Pak Basuki sosok yang paling konsisten. Dia ingin pos Jokowi, bahkan janji dia untuk pindah ke IKN tak bisa diremehkan, kata Rocky Gerung. Mengacu pada alasan ini, Rocky bahkan mengatakan jika Jokowi harusnya sudah pindah ke IKN jam 2 nanti untuk memberikan contoh menteri-menterinya.
Seharusnya Jokowi nanti jam 2 siang sudah membenahi kamar dia untuk pergi ke IKN. Mas Gibran sudah memberi contoh bagaimana cara membenahi barang-barangnya, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Basuki juga mengatakan jika pasokan air dan listrik sudah siap, kata Basuki. Presiden Jokowi diperkirakan bisa mulai berkantor di IKN setelah 22 Juli. Nantikan Presiden tanggal 22 Juli ke Papua untuk menghadiri peringatan Hari Anak. Setelah itu, insya Allah beliau akan ke sana, ujarnya. Namun, mengenai kapan pastinya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN, Basuki meminta para wartawan menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi. IKN dijaga radar militer tangkis serangan udara jarak ratusan kilometer, cegat pesawat musuh. TNI Angkatan Udara terus mematangkan rencana pemasangan radar militer di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur dan Indonesia Timur. Wakil Kepala Staf TNI AU, Wakaso, Marsdia Andiawan Martono Putra mengatakan, Matra Udara telah menggelar rapat penempatan radar di IKN. Penempatannya sudah kami rapatkan, tentunya nanti tidak di IKN-nya, tapi sekitar IKN, sehingga nanti bisa membackup wilayah udara di sekitar IKN, kata Andiawan dikutip dari kompas.com. TNI juga akan menempatkan radar-radar untuk wilayah udara Indonesia Timur, salah satunya di Sorong, Papua Barat. Diketahui, Panglima Komando Operasi Udara Nasional Pangkoopsutnas Marsdia Teddy Rizali Hadi telah memimpin rapat rencana penempatan radar di Sorong di Markas Komando Operasi Udara Koopsut 3, Biak, Papua, Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Diketahui, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI memesan 13 unit radar GCIGM 403 dari Thales, Perancis. Sebagai tambahan, RI juga membeli 12 unit radar produksi Retia dari Ceko. Sementara dikutip dari berbagai sumber, keberadaan radar GCIGM 403 akan mengamankan wilayah IKN. Radar besutan PT LEN dan Thales ini paling tidak memiliki 3 fungsi utama, yaitu memantau dan mengendalikan lalu lintas udara, memberikan peringatan dini terhadap ancaman udara, dan memastikan keamanan ruang udara nasional. Selayaknya radar, GCIGM 403 dilengkapi dengan command and control yang diibaratkan sebagai mata pertahanan. Dengan jangkauan mencapai 450 km, radar GCI berperan untuk memberikan pengawalan pada pesawat pencegat maupun pesawat buruh sergap dalam menjalankan misinya. Sniper marinir kawal IKN, jelang Presiden Jokowi berkantor akhir Juli, 4 pesawat mondar-mandir di IKN. Jelang ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, IKN makin sibuk. Hal ini dikarenakan Presiden Jokowi akan segera berkantor akhir Juli dan pembangunan calon ibu kota baru NKRI itu dikebut. Maka itu pengamanan ketat dilakukan selain menyiapkan ribuan personel TNI dan Polri. Pasukan khusus pun dikerahkan, bahkan sudah dipastikan akan mengutus 53 personel tangguh dari Marinir AL. Presiden Joko Widodo merespons soal kapan akan berkantor di ibu kota Nusantara. Ia siap pindah ke kantor IKN jika sudah ada lampu hijau. Jokowi mengatakan tidak bisa memastikan bisa berkantor di IKN pada bulan Juli 2024 ini, namun masih menunggu konfirmasi soal kesiapannya. Terkait dengan pengamanan, Komandan Korps Marinir TNI AL Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Supardi mengatakan sudah menyiapkan 2 peleton dengan kekuatan 21 personel ditambah pendukung. Komandan peleton, Komandan Kompi, dan cadangan keseluruhan berjumlah 53 personel. Ia mengatakan Korps Marinir juga menyiapkan 4 kendaraan pengangkut personel dan perlengkapan pasukan untuk keperluan di IKN. Pasukan kami berangkat pada 5 Agustus tambahnya. Di tempat terpisah, pemasang bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Pemasangan bilah terakhir ini maka total bilah Garuda yang terpasang banyak 4.650 buah. Malam ini kita akan melakukan melihat melaksana pemasangan bilah ke 4.650 yang menandai selesainya pembangunan Garuda kita ini, ujar Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono. Pemasangan bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli. Jumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut. Terlebih lagi, sesuai rencananya, Presiden Jokowi menegaskan akan upacara ulang tahun RI pada 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di IKN.
Dari pantauan berbagai sumber, untuk infrastruktur di area kantor Presiden IKN menjadi prioritas. Tampak pemasangan bilah-bilah sayap Garuda di kantor tersebut akhirnya sudah selesai atau sempurna. Hal itu ditandai dengan pemasangan bilah terakhir atau bilah ke-4650 yang dilakukan pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Momen ini dapat dilihat dari Instagram resmi milik Kementerian PUPR yakni akun Kemen PUPR. Pemasangan bilah terakhir tersebut disaksikan langsung oleh Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimulyono serta perancang dan pembuat bilah-bilah Garuda Ingyo Manuarta. Sebagai informasi, bilah-bilah sayap Garuda pertama kali dipasang oleh Presiden Joko Widodo pada 22 September 2023 silam. Ikon Garuda itu memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter. Tampak bilah-bilah Garuda terbuat dari kuningan dan baja anti karat. Bilah-bilah tersebut dibuat di tempat workshop milik Ingyo Manuarta, New Art Sculpture Park, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya memang penyelesaian pemasangan bilah-bilah Garuda ditargetkan rampung pada Minggu kedua Juli 2024. Namun penyelesaian terpaksa harus mundur lantaran cuaca yang tidak mendukung, seperti cuaca deras yang melanda kawasan IKN kala itu. Upacara bendera hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus akan menjadi peristiwa bersejarah. Pengibaran sang merah putih oleh pemuda-pemudi terbaik bangsa dari 38 provinsi akan dilakukan di Istana Garuda Ibu Kota Negara Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta. Direncanakan upacara ulang tahun RI di IKN Kalimantan Timur akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi yang didampingi Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Sementara untuk Istana Merdeka Jakarta dipimpin Wapres Ma'ruf Amin yang didampingi Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Terkuak, IKN rawan diserang militer asing. Prabowo sudah tahu sejak lama. Rocky, IKN rumit. Sikap Prabowo tentang IKN di hadapan perwira remaja Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024 menuai kontroversi. Pengamat politik Rocky Gerung menilai, pindah ke IKN sangat rumit, sehingga Prabowo diprediksi tetap berkantor di Jakarta. Jadi kalau Pak Prabowo jadi presiden selama 5 tahun dia cuma ngurus IKN doang, pemindahan IKN rumit betul secara teknis maupun etis. Jadi kelihatannya kita bisa pastikan Prabowo menginginkan dan sudah memutuskan untuk berkantor di Jakarta, kata Rocky pada Selasa 16/7. Hal serupa juga diungkapkan Reflai Harun. Sikap Prabowo yang tidak mau pelantikannya digelar di IKN sebagai isyarat jika Prabowo tidak akan segera memindahkan ibu kota ke kawasan Kalimantan tersebut. Kuat dugaan, Prabowo tak ingin membahayakan kedudukan ibu kota jika buru-buru pindah. Sebagai Menteri Pertahanan dan juga mantan Jenderal Kopassus, Prabowo mencium gelagat tidak aman. Sebab, BRIN memprediksi jika IKN ada dalam pilar kekuatan Cina, AS, dan dalam pantauan Singapura dan Malaysia. Artinya bermakna ganda, jadi zona penyangga atau medan peperangan antara negara-negara besar. Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN Geral Theodorus L. Toruan mencontohkan, wilayah udara IKN masuk dalam radius militer AS dan rudal jelajah. Sementara bagi Cina, IKN masuk di radius rudal balistik dan pesawat pembom. Maka menurutnya, perlu membangun sistem smart defense, yakni menyinergikan pertahanan militer dan nirmiliter, dengan mengedepankan diplomasi dan sistem teknologi, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara Sumartono dari Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam menyarankan, sistem pertahanan semesta lebih efektif, yakni deterrence defensif aktif, strategi pertahanan cerdas berlapis dan menyesuaikan anti-akses area denial. Hal inilah yang tak mudah bagi Prabowo. Sebab dia memiliki agenda penting untuk memasukkan Indonesia, memperkuat sistem pengamanan, membeli alutsista terbaik agar militer Indonesia disegani dunia. Maka tak heran jika Prabowo terkesan menyinggung pembangunan IKN. Untuk bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara. Untuk apa kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Jika negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi, kata Prabowo. Sementara Presiden Joko Widodo menyerahkan penandatanganan keputusan Presiden Kepres pemindahan ibu kota negara dari DKI ke IKN kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal inilah menurut Rocky Gerung, ada sinyal dari Jokowi menyerah. Militer dibuat Australia gemetar, rudal balistik kan perkuat Iron Dome, IKN.
Selain membangun istana berlapis beton setebal 20 cm dan anti peluru, IKN memperkuat sistem pertahanan 3 matra darat, laut, dan terutama udara. Bahkan sistem udara IKN dirancang dengan sistem Smart Defense ala Iron Dome milik Israel. Sebab letak IKN yang strategi karena masuk dalam zona penyangga ekonomi namun rentan diserang militer China dan Amerika Serikat, Korut, dan Australia. Hal ini diungkapkan Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN, Gerald Todorus Altoron, mengatakan IKN menjadi center of gravity. China dan Amerika Serikat khususnya bisa menjadi ancaman serius jika kedua negara berperang. IKN akan menjadi tempat lintas peperangan udara, terutama rudal balistik dan drone super canggih. Maka konsep yang paling baik bagi IKN menurut Todorus adalah membangun sistem pertahanan ala Iron Dome milik Israel yang menggunakan Smart Defense. Hal ini sudah disadari oleh Menhan Prabowo yang juga Presiden, yakni fokus melakukan pembelian alutsista membangun pertahanan darat, laut, dan udara canggih. Bahkan ada 22 November 2022, Indonesia menaikkan kerjasama pembuatan rudal balistik Han dari Roketsan Turki dan pembuatan rudal pertahanan udara Hisar. Rudal tersebut sangat presisi dan bisa menembak lawan dari jarak 280 hingga 300 km. Han merupakan rudal balistik jarak pendek, namun jangkauan tembaknya bisa mencapai 300 km. Hal ini diungkap Prabowo dalam dialog kebangsaan Sespim, Lemdiklat Polri, jika rudal balistik Han akan dipasang di titik terluar Indonesia. Misalnya ada di Sumatera Utara yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Lantas di wilayah Indonesia Timur juga dipasang ikan, kata Prabowo dikutip 23 Juli 2024. Dengan pemasangan di kedua titik itu, maka Singapura dan sebagian wilayah Australia masuk dalam jangkauan rudal balistik Indonesia. Rudal balistik Han yang digadang akan ganggu tidur nyenyak negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Rocky Gerung terus menjadi sorotan terkait statementnya terhadap pemerintah Presiden Jokowi. Kali ini ia mengatakan bahwa Jokowi seharusnya pindah ke IKN pada Selasa 23 Juli 2024 pukul 2 siang. Hal ini disampaikan Rocky Gerung saat berkomentar tentang bagaimana Menteri Basuki telah menyiapkan segala keperluan fasilitas yang diminta Jokowi. Menurutnya, Menteri Basuki adalah sosok yang paling konsisten sejauh ini. Saat Jokowi mengatakan belum mau pindah ke IKN karena belum ada listrik dan air, Menteri Basuki berjanji jika air dan listrik akan rampung pada bulan Juli 2024. Menurut Rocky, gerak Menteri Basuki ini seolah ingin mengingatkan Presiden bahwa janjinya harus ditepati. Pak Basuki sosok yang paling konsisten. Dia ingin pos Jokowi, bahkan janji dia untuk pindah ke IKN tak bisa diremehkan, kata Rocky Gerung. Mengacu pada alasan ini, Rocky bahkan mengatakan jika Jokowi harusnya sudah pindah ke IKN jam 2 nanti untuk memberikan contoh menteri-menterinya. Seharusnya Jokowi nanti jam 2 siang sudah membenahi kamar dia untuk pergi ke IKN. Mas Gibran sudah memberi contoh bagaimana cara membenahi barang-barangnya, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Basuki juga mengatakan jika pasokan air dan listrik sudah siap, kata Basuki, Presiden Jokowi diperkirakan bisa mulai berkantor di IKN setelah 22 Juli. Nantikan Presiden tanggal 22 Juli ke Papua untuk menghadiri peringatan Hari Anak. Setelah itu, insya Allah beliau akan ke sana, ujarnya. Namun, mengenai kapan pastinya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN, Basuki meminta para wartawan menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi. IKN dijaga radar militer tangkis serangan udara jarak ratusan kilometer, cegat pesawat musuh. TNI Angkatan Udara terus mematangkan rencana pemasangan radar militer di sekitar wilayah ibu kota Nusantara IKN Kalimantan Timur dan Indonesia Timur. Wakil Kepala Staf TNI AU, Wakaso, Marsdia Andiawan Martono Putra mengatakan, Matra Udara telah menggelar rapat penempatan radar di IKN. Penempatannya sudah kami rapatkan, tentunya nanti tidak di IKN-nya, tapi sekitar IKN, sehingga nanti bisa membackup wilayah udara di sekitar IKN, kata Andiawan dikutip dari Kompas.com. TNI juga akan menempatkan radar-radar untuk wilayah udara Indonesia Timur, salah satunya di Sorong, Papua Barat. Diketahui, Panglima Komando Operasi Udara Nasional Pangkoopsutnas Marsdia Teddy Rizali Hadi telah memimpin rapat rencana penempatan radar di Sorong di Markas Komando Operasi Udara Koopsut 3, Biak, Papua, Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Diketahui, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI memesan 13 unit radar GCIGM 403 dari Thales, Perancis. Sebagai tambahan, RI juga membeli 12 unit radar produksi Retia dari Ceko. Sementara dikutip dari berbagai sumber,
keberadaan radar GCIGM-403 akan mengamankan wilayah IKN. Radar besutan PT LEN dan Thales ini paling tidak memiliki 3 fungsi utama, yaitu memantau dan mengendalikan lalu lintas udara, memberikan peringatan dini terhadap ancaman udara, dan memastikan keamanan ruang udara nasional. Selayaknya radar, GCIGM-403 dilengkapi dengan command and control yang diibaratkan sebagai mata pertahanan. Dengan jangkauan mencapai 450 km, radar GCI berperan untuk memberikan pengawalan pada pesawat pencegat maupun pesawat buruh sergap dalam menjalankan misinya. Sniper marinir kawal IKN, jelang Presiden Jokowi berkantor akhir Juli, 4 pesawat mondar-mandir di IKN. Jelang ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, IKN makin sibuk. Hal ini dikarenakan Presiden Jokowi akan segera berkantor akhir Juli dan pembangunan calon ibu kota baru NKRI itu dikebut. Maka itu pengamanan ketat dilakukan selain menyiapkan ribuan personel TNI dan Polri. Pasukan khusus pun dikerahkan, bahkan sudah dipastikan akan mengutus 53 personel tangguh dari Marinir AL. Presiden Joko Widodo merespons soal kapan akan berkantor di ibu kota Nusantara. Ia siap pindah ke kantor IKN jika sudah ada lampu hijau. Jokowi mengatakan tidak bisa memastikan bisa berkantor di IKN pada bulan Juli 2024 ini, namun masih menunggu konfirmasi soal kesiapannya. Terkait dengan pengamanan, Komandan Korps Marinir TNI AL Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Supardi mengatakan sudah menyiapkan 2 peleton dengan kekuatan 21 personel ditambah pendukung. Komandan peleton, Komandan Kompi, dan cadangan keseluruhan berjumlah 53 personel. Ia mengatakan Korps Marinir juga menyiapkan 4 kendaraan pengangkut personel dan perlengkapan pasukan untuk keperluan di IKN. Pasukan kami berangkat pada 5 Agustus tambahnya. Di tempat terpisah, pemasang bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Pemasangan bilah terakhir ini maka total bilah Garuda yang terpasang banyak 4.650 buah. Malam ini kita akan melakukan melihat melaksana pemasangan bilah ke 4.650 yang menandai selesainya pembangunan Garuda kita ini, ujar Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono. Pemasangan bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli. Jumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut. Terlebih lagi, sesuai rencananya, Presiden Jokowi menegaskan akan upacara ulang tahun RI pada 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di IKN. Dari pantauan berbagai sumber, untuk infrastruktur di area kantor Presiden IKN menjadi prioritas. Tampak pemasangan bilah-bilah sayap Garuda di kantor tersebut akhirnya sudah selesai atau sempurna. Hal itu ditandai dengan pemasangan bilah terakhir atau bilah ke-4.650 yang dilakukan pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Momen ini dapat dilihat dari Instagram resmi milik Kementerian PUPR yakni akun Kemen PUPR. Pemasangan bilah terakhir tersebut disaksikan langsung oleh Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimulyono serta perancang dan pembuat bilah-bilah Garuda Inga Manuarta. Sebagai informasi, bilah-bilah sayap Garuda pertama kali dipasang oleh Presiden Joko Widodo pada 22 September 2023 silam. Ikon Garuda itu memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter. Tampak bilah-bilah Garuda terbuat dari kuningan dan baja anti karat. Bilah-bilah tersebut dibuat di tempat workshop milik Inga Manuarta, New Art Sculpture Park, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya memang penyelesaian pemasangan bilah-bilah Garuda ditargetkan rampung pada Minggu kedua Juli 2024. Namun penyelesaian terpaksa harus mundur lantaran cuaca yang tidak mendukung, seperti cuaca deras yang melanda kawasan IKN kala itu. Upacara bendera hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus akan menjadi peristiwa bersejarah. Pengibaran sang merah putih oleh pemuda-pemudi terbaik bangsa dari 38 provinsi akan dilakukan di Istana Garuda Ibu Kota Negara Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta. Direncanakan upacara ulang tahun RI di IKN Kalimantan Timur akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi yang didampingi Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Sementara untuk Istana Merdeka Jakarta dipimpin Wapres Ma'ruf Amin yang didampingi Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Terkuak, IKN rawan diserang militer asing. Prabowo sudah tahu sejak lama, Rocky, IKN rumit. Sikap Prabowo tentang IKN di hadapan perwira remaja Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024 menuai kontroversi. Pengamat politik Rocky Gerung menilai, pindah ke IKN sangat rumit, sehingga Prabowo diprediksi tetap berkantor di Jakarta. Jadi kalau Pak Prabowo jadi presiden selama 5 tahun dia cuma ngurus IKN doang,
pemindahan IKN rumit betul secara teknis maupun etis, jadi kelihatannya kita bisa pastikan Prabowo menginginkan dan sudah memutuskan untuk berkantor di Jakarta, kata Rocky pada Selasa 16/7. Hal serupa juga diungkapkan Refly Harun. Sikap Prabowo yang tidak mau pelantikannya digelar di IKN sebagai isyarat jika Prabowo tidak akan segera memindahkan ibu kota ke kawasan Kalimantan tersebut. Kuat dugaan, Prabowo tak ingin membahayakan kedudukan ibu kota jika buru-buru pindah. Sebagai Menteri Pertahanan dan juga mantan Jenderal Kopassus, Prabowo mencium gelagat tidak aman. Sebab, BRIN memprediksi jika IKN ada dalam pilar kekuatan Cina, AS, dan dalam pantauan Singapura dan Malaysia. Artinya bermakna ganda, jadi zona penyangga atau medan peperangan antara negara-negara besar. Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN Geral Theodorus L. Toruan mencontohkan, wilayah udara IKN masuk dalam radius militer AS dan rudal jelajah. Sementara bagi Cina, IKN masuk di radius rudal balistik dan pesawat pembom. Maka menurutnya, perlu membangun sistem smart defense, yakni menyinergikan pertahanan militer dan nirmiliter, dengan mengedepankan diplomasi dan sistem teknologi, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara Sumartono dari Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam menyarankan, sistem pertahanan semesta lebih efektif, yakni deterrence defensif aktif, strategi pertahanan cerdas berlapis dan menyesuaikan anti-akses area denial. Hal inilah yang tak mudah bagi Prabowo. Sebab dia memiliki agenda penting untuk memasukkan Indonesia, memperkuat sistem pengamanan, membeli alutsista terbaik agar militer Indonesia disegani dunia. Maka tak heran jika Prabowo terkesan menyinggung pembangunan IKN. Untuk bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara. Untuk apa kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Jika negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi, kata Prabowo. Sementara Presiden Joko Widodo menyerahkan penandatanganan keputusan Presiden Kepres pemindahan ibu kota negara dari DKI ke IKN kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal inilah menurut Rocky Gerung, ada sinyal dari Jokowi menyerah. Militer dibuat Australia gemetar, rudal balistik kan perkuat Iron Dome, IKN. Selain membangun istana berlapis beton setebal 20 cm dan anti peluru, IKN memperkuat sistem pertahanan 3 matra darat, laut, dan terutama udara. Bahkan sistem udara IKN dirancang dengan sistem Smart Defense ala Iron Dome milik Israel. Sebab letak IKN yang strategi karena masuk dalam zona penyangga ekonomi namun rentan diserang militer Cina dan Amerika Serikat, Korut, dan Australia. Hal ini diungkapkan Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN, Geral Theodorus L. Toruan mengatakan, IKN menjadi center of gravity. China dan Amerika Serikat khususnya bisa menjadi ancaman serius jika kedua negara berperang. IKN akan menjadi tempat lintas peperangan udara, terutama rudal balistik dan drone super canggih. Maka konsep yang paling baik bagi IKN menurut Theodorus adalah membangun sistem pertahanan ala Iron Dome milik Israel yang menggunakan smart defense. Hal ini sudah disadari oleh Menhan Prabowo yang juga Presiden, yakni fokus melakukan pembelian alutsista membangun pertahanan darat, laut, dan udara canggih. Bahkan ada 22 November 2022, Indonesia menaikkan kerjasama pembuatan rudal balistik Han dari Roketsan Turki dan pembuatan rudal pertahanan udara Hisar. Rudal tersebut sangat presisi dan bisa menembak lawan dari jarak 280 hingga 300 km. Khan merupakan rudal balistik jarak pendek, namun jangkauan tembaknya bisa mencapai 300 km. Hal ini diungkap Prabowo dalam dialog kebangsaan Sespim, Lemdiklat Polri, jika rudal balistik Khan akan dipasang di titik terluar Indonesia. Misalnya ada di Sumatera Utara yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Lantas di wilayah Indonesia Timur juga dipasangi Khan, kata Prabowo dikutip 23 Juli 2024. Dengan pemasangan di kedua titik itu, maka Singapura dan sebagian wilayah Australia masuk dalam jangkauan rudal balistik Indonesia. Rudal balistik Khan yang digadang akan ganggu tidur nyenyak negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Rocky Gerung terus menjadi sorotan terkait statementnya terhadap pemerintah Presiden Jokowi. Kali ini ia mengatakan bahwa Jokowi seharusnya pindah ke IKN pada Selasa 23 Juli 2024 pukul 2 siang. Hal ini disampaikan Rocky Gerung saat berkomentar tentang bagaimana Menteri Basuki telah menyiapkan segala keperluan fasilitas yang diminta Jokowi. Menurutnya, Menteri Basuki adalah sosok yang paling konsisten sejauh ini.
Saat Jokowi mengatakan belum mau pindah ke IKN karena belum ada listrik dan air, Menteri Basuki berjanji jika air dan listrik akan rampung pada bulan Juli 2024. Menurut Rocky, gerak Menteri Basuki ini seolah ingin mengingatkan Presiden bahwa janjinya harus ditepati. Pak Basuki sosok yang paling konsisten. Dia ingin pos Jokowi, bahkan janji dia untuk pindah ke IKN tak bisa diremehkan, kata Rocky Gerung. Mengacu pada alasan ini, Rocky bahkan mengatakan jika Jokowi harusnya sudah pindah ke IKN jam 2 nanti untuk memberikan contoh menteri-menterinya. Seharusnya Jokowi nanti jam 2 siang sudah membenahi kamar dia untuk pergi ke IKN. Mas Gibran sudah memberi contoh bagaimana cara membenahi barang-barangnya, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Basuki juga mengatakan jika pasokan air dan listrik sudah siap, kata Basuki, Presiden Jokowi diperkirakan bisa mulai berkantor di IKN setelah 22 Juli. Nantikan Presiden tanggal 22 Juli ke Papua untuk menghadiri peringatan Hari Anak. Setelah itu, insya Allah beliau akan ke sana, ujarnya. Namun, mengenai kapan pastinya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN, Basuki meminta para wartawan menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi. IKN dijaga radar militer tangkis serangan udara jarak ratusan kilometer, cegat pesawat musuh. TNI Angkatan Udara terus mematangkan rencana pemasangan radar militer di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur dan Indonesia Timur. Wakil Kepala Staf TNI AU, Wakaso, Marsdia Andiawan Martono Putra mengatakan, Matra Udara telah menggelar rapat penempatan radar di IKN. Penempatannya sudah kami rapatkan. Tentunya nanti tidak di IKN-nya, tapi sekitar IKN, sehingga nanti bisa membackup wilayah udara di sekitar IKN, kata Andiawan dikutip dari Kompas.com. TNI juga akan menempatkan radar-radar untuk wilayah udara Indonesia Timur, salah satunya di Sorong, Papua Barat. Diketahui, Panglima Komando Operasi Udara Nasional Pangkoopsutnas Marsdia Teddy Rizali Hadi telah memimpin rapat rencana penempatan radar di Sorong di Markas Komando Operasi Udara Koopsut 3, Biak, Papua, Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Diketahui, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI memesan 13 unit radar GCI-GM403 dari Thales, Perancis. Sebagai tambahan, RI juga membeli 12 unit radar produksi Retia dari Ceko. Sementara dikutip dari berbagai sumber, keberadaan radar GCI-GM403 akan mengamankan wilayah IKN. Radar besutan PT LEN dan Thales ini paling tidak memiliki 3 fungsi utama, yaitu memantau dan mengendalikan lalu lintas udara, memberikan peringatan dini terhadap ancaman udara, dan memastikan keamanan ruang udara nasional. Selayaknya radar, GCI-GM403 dilengkapi dengan command and control yang diibaratkan sebagai mata pertahanan. Dengan jangkauan mencapai 450 km, radar GCI berperan untuk memberikan pengawalan pada pesawat pencegat maupun pesawat buruh sergap dalam menjalankan misinya. Sniper Marinir kawal IKN, jelang Presiden Jokowi berkantor akhir Juli, 4 pesawat mondar-mandir di IKN. Jelang ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, IKN makin sibuk. Hal ini dikarenakan Presiden Jokowi akan segera berkantor akhir Juli dan pembangunan calon ibu kota baru NKRI itu dikebut. Maka itu pengamanan ketat dilakukan selain menyiapkan ribuan personel TNI dan Polri. Pasukan khusus pun dikerahkan, bahkan sudah dipastikan akan mengutus 53 personel tangguh dari Marinir AL. Presiden Joko Widodo merespons soal kapan akan berkantor di ibu kota Nusantara. Ia siap pindah ke kantor IKN jika sudah ada lampu hijau. Jokowi mengatakan tidak bisa memastikan bisa berkantor di IKN pada bulan Juli 2024 ini, namun masih menunggu konfirmasi soal kesiapannya. Terkait dengan pengamanan, Komandan Korps Marinir TNI AL Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Supardi mengatakan sudah menyiapkan 2 peleton dengan kekuatan 21 personel ditambah pendukung. Komandan Peleton, Komandan Kompi, dan Cadangan keseluruhan berjumlah 53 personel. Ia mengatakan Korps Marinir juga menyiapkan 4 kendaraan pengangkut personel dan perlengkapan pasukan untuk keperluan di IKN. Pasukan kami berangkat pada 5 Agustus tambahnya. Di tempat terpisah, pemasang bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Pemasangan bilah terakhir ini maka total bilah Garuda yang terpasang banyak 4.650 buah.
Malam ini kita akan melihat pelaksana pemasangan bilah ke-4.650 yang menandai selesainya pembangunan Garuda kita ini, ujar Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono. Pemasangan bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara, Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli. Jumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut. Terlebih lagi, sesuai rencananya, Presiden Jokowi menegaskan akan upacara ulang tahun RI pada 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di IKN. Dari pantauan berbagai sumber, untuk infrastruktur di area kantor Presiden IKN menjadi prioritas. Tampak pemasangan bilah-bilah sayap Garuda di kantor tersebut akhirnya sudah selesai atau sempurna. Hal itu ditandai dengan pemasangan bilah terakhir atau bilah ke-4.650 yang dilakukan pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Momen ini dapat dilihat dari Instagram resmi milik Kementerian PUPR yakni akun Kemen PUPR. Pemasangan bilah terakhir tersebut disaksikan langsung oleh Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimulyono serta perancang dan pembuat bilah-bilah Garuda Inyoman Nuarta. Sebagai informasi, bilah-bilah sayap Garuda pertama kali dipasang oleh Presiden Joko Widodo pada 22 September 2023 silam. Ikon Garuda itu memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter. Tampak bilah-bilah Garuda terbuat dari kuningan dan baja anti karat. Bilah-bilah tersebut dibuat di tempat workshop milik Inyoman Nuarta, New Art Sculpture Park, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya memang penyelesaian pemasangan bilah-bilah Garuda ditargetkan rampung pada Minggu kedua Juli 2024. Namun penyelesaian terpaksa harus mundur lantaran cuaca yang tidak mendukung, seperti cuaca deras yang melanda kawasan IKN kala itu. Upacara bendera hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus akan menjadi peristiwa bersejarah. Pengibaran sang merah putih oleh pemuda-pemudi terbaik bangsa dari 38 provinsi akan dilakukan di Istana Garuda Ibu Kota Negara, Nusantara, dan Istana Merdeka Jakarta. Direncanakan upacara ulang tahun RI di IKN Kalimantan Timur akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi yang didampingi Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Sementara untuk Istana Merdeka Jakarta dipimpin Wapres Ma'ruf Amin yang didampingi Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Terkuak, IKN rawan diserang militer asing. Prabowo sudah tahu sejak lama. Rocky, IKN rumit. Sikap Prabowo tentang IKN di hadapan perwira remaja Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024 menuai kontroversi. Pengamat politik Rocky Gerung menilai, pindah ke IKN sangat rumit, sehingga Prabowo diprediksi tetap berkantor di Jakarta. Jadi kalau Pak Prabowo jadi presiden selama 5 tahun dia cuma ngurus IKN doang, pemindahan IKN rumit betul secara teknis maupun etis. Jadi kelihatannya kita bisa pastikan Prabowo menginginkan dan sudah memutuskan untuk berkantor di Jakarta, kata Rocky pada Selasa 16/7. Hal serupa juga diungkapkan Reflai Harun. Sikap Prabowo yang tidak mau pelantikannya digelar di IKN sebagai isyarat jika Prabowo tidak akan segera memindahkan ibu kota ke kawasan Kalimantan tersebut. Kuat dugaan, Prabowo tak ingin membahayakan kedudukan ibu kota jika buru-buru pindah. Sebagai Menteri Pertahanan dan juga mantan Jenderal Kopassus, Prabowo mencium gelagat tidak aman. Sebab, BRIN memprediksi jika IKN ada dalam pilar kekuatan Cina, AS, dan dalam pantauan Singapura dan Malaysia. Artinya bermakna ganda, jadi zona penyangga atau medan peperangan antara negara-negara besar. Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN Geral Theodorus L. Toruan mencontohkan, wilayah udara IKN masuk dalam radius militer AS dan rudal jelajah. Sementara bagi Cina, IKN masuk di radius rudal balistik dan pesawat pembom. Maka menurutnya, perlu membangun sistem smart defense, yakni menyinergikan pertahanan militer dan nirmiliter, dengan mengedepankan diplomasi dan sistem teknologi, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara Sumartono dari Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam menyarankan, sistem pertahanan semesta lebih efektif, yakni deterrence defensif aktif, strategi pertahanan cerdas berlapis dan menyesuaikan anti-akses area denial. Hal inilah yang tak mudah bagi Prabowo. Sebab dia memiliki agenda penting untuk memasukkan Indonesia, memperkuat sistem pengamanan, membeli alutsista terbaik agar militer Indonesia disegani dunia. Maka tak heran jika Prabowo terkesan menyinggung pembangunan IKN. Untuk bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara. Untuk apa kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Jika negara ini tidak utuh,
tidak aman, tidak terlindungi, kata Prabowo. Sementara Presiden Joko Widodo menyerahkan penandatanganan keputusan Presiden Kepres pemindahan ibu kota negara dari DKI ke IKN kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal inilah menurut Rocky Gerung, ada sinyal dari Jokowi Militer dibuat Australia gemetar, rudal balistik kan perkuat Iron Dome, IKN. Selain membangun istana berlapis beton setebal 20 cm dan anti peluru, IKN memperkuat sistem pertahanan 3 matra darat, laut, dan terutama udara. Bahkan sistem udara IKN dirancang dengan sistem Smart Defense ala Iron Dome milik Israel. Sebab letak IKN yang strategi karena masuk dalam zona penyangga ekonomi namun rentan diserang militer China dan Amerika Serikat, Korut, dan Australia. Hal ini diungkapkan Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN, Gerald Todorus Altoron, mengatakan IKN menjadi center of gravity. China dan Amerika Serikat khususnya bisa menjadi ancaman serius jika kedua negara berperang. IKN akan menjadi tempat lintas peperangan udara, terutama rudal balistik dan drone super canggih. Maka konsep yang paling baik bagi IKN menurut Todorus adalah membangun sistem pertahanan ala Iron Dome milik Israel yang menggunakan Smart Defense. Hal ini sudah disadari oleh Menhan Prabowo yang juga Presiden, yakni fokus melakukan pembelian alutsista membangun pertahanan darat, laut, dan udara canggih. Bahkan ada 22 November 2022, Indonesia menaikkan kerjasama pembuatan rudal balistik Han dari Roketsan Turki dan pembuatan rudal pertahanan udara Hisar. Rudal tersebut sangat presisi dan bisa menembak lawan dari jarak 280 hingga 300 km. Han merupakan rudal balistik jarak pendek, namun jangkauan tembaknya bisa mencapai 300 km. Hal ini diungkap Prabowo dalam dialog kebangsaan Sespim Lemdiklat Polri jika rudal balistik Han akan dipasang di titik terluar Indonesia. Misalnya ada di Sumatera Utara yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Lantas di wilayah Indonesia Timur juga dipasangi kan, kata Prabowo dikutip 23 Juli 2024. Dengan pemasangan di kedua titik itu, maka Singapura dan sebagian wilayah Australia masuk dalam jangkauan rudal balistik Indonesia. Rudal balistik Han yang digadang akan ganggu tidur nyenyak negara tetangga seperti Malaysia, Singapura. Rocky Gerung terus menjadi sorotan terkait statementnya terhadap pemerintah Presiden Jokowi. Kali ini ia mengatakan bahwa Jokowi seharusnya pindah ke IKN pada Selasa 23 Juli 2024 pukul 2 siang. Hal ini disampaikan Rocky Gerung saat berkomentar tentang bagaimana Menteri Basuki telah menyiapkan segala keperluan fasilitas yang diminta Jokowi. Menurutnya, Menteri Basuki adalah sosok yang paling konsisten sejauh ini. Saat Jokowi mengatakan belum mau pindah ke IKN karena belum ada listrik dan air, Menteri Basuki berjanji jika air dan listrik akan rampung pada bulan Juli 2024. Menurut Rocky, gerak Menteri Basuki ini seolah ingin mengingatkan Presiden bahwa janjinya harus ditepati. Pak Basuki sosok yang paling konsisten. Dia ingin pos Jokowi, bahkan janji dia untuk pindah ke IKN tak bisa diremehkan, kata Rocky Gerung. Mengacu pada alasan ini, Rocky bahkan mengatakan jika Jokowi harusnya sudah pindah ke IKN jam 2 nanti untuk memberikan contoh menteri-menterinya. Seharusnya Jokowi nanti jam 2 siang sudah membenahi kamar dia untuk pergi ke IKN. Mas Gibran sudah memberi contoh bagaimana cara membenahi barang-barangnya, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Basuki juga mengatakan jika pasokan air dan listrik sudah siap, kata Basuki, Presiden Jokowi diperkirakan bisa mulai berkantor di IKN setelah 22 Juli. Nantikan Presiden tanggal 22 Juli ke Papua untuk menghadiri peringatan Hari Anak. Setelah itu, insya Allah beliau akan ke sana, ujarnya. Namun, mengenai kapan pastinya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN, Basuki meminta para wartawan menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi. IKN dijaga radar militer tangkis serangan udara jarak ratusan kilometer, cegat pesawat musuh. TNI Angkatan Udara terus mematangkan rencana pemasangan radar militer di sekitar wilayah ibu kota Nusantara IKN Kalimantan Timur dan Indonesia Timur. Wakil Kepala Staf TNI AU, Wakaso, Marsdia Andiawan Martono Putra mengatakan, Matra Udara telah menggelar rapat penempatan radar di IKN. Penempatannya sudah kami rapatkan, tentunya nanti tidak di IKN-nya, tapi sekitar IKN, sehingga nanti bisa membackup wilayah udara di sekitar IKN, kata Andiawan dikutip dari Kompas.com. TNI juga akan menempatkan radar-radar untuk wilayah udara Indonesia Timur, salah satunya di Sorong, Papua Barat. Diketahui, Panglima Komando Operasi Udara Nasional Pangkoopsutnas Marsdia Teddy Rizali Hadi telah memimpin rapat rencana penempatan radar di Sorong di Markas Komando Operasi Udara Koopsut 3, Biak,
Papua, Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Diketahui, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI memesan 13 unit radar GCI-GM403 dari Thales, Perancis. Sebagai tambahan, RI juga membeli 12 unit radar produksi Retia dari Ceko. Sementara dikutip dari berbagai sumber, keberadaan radar GCI-GM403 akan mengamankan wilayah IKN. Radar besutan PT LEN dan Thales ini paling tidak memiliki 3 fungsi utama, yaitu memantau dan mengendalikan lalu lintas udara, memberikan peringatan dini terhadap ancaman udara, dan memastikan keamanan ruang udara nasional. Selayaknya radar, GCI-GM403 dilengkapi dengan command and control yang diibaratkan sebagai mata pertahanan. Dengan jangkauan mencapai 450 km, radar GCI berperan untuk memberikan pengawalan pada pesawat pencegat maupun pesawat buruh sergap dalam menjalankan misinya. Sniper marinir kawal IKN, jelang Presiden Jokowi berkantor akhir Juli, 4 pesawat mondar-mandir di IKN. Jelang ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, IKN makin sibuk. Hal ini dikarenakan Presiden Jokowi akan segera berkantor akhir Juli dan pembangunan calon ibu kota baru NKRI itu dikebut. Maka itu pengamanan ketat dilakukan selain menyiapkan ribuan personel TNI dan Polri. Pasukan khusus pun dikerahkan, bahkan sudah dipastikan akan mengutus 53 personel tangguh dari Marinir AL. Presiden Joko Widodo merespons soal kapan akan berkantor di ibu kota Nusantara. Ia siap pindah ke kantor IKN jika sudah ada lampu hijau. Jokowi mengatakan tidak bisa memastikan bisa berkantor di IKN pada bulan Juli 2024 ini, namun masih menunggu konfirmasi soal kesiapannya. Terkait dengan pengamanan, Komandan Korps Marinir TNI AL Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Supardi mengatakan sudah menyiapkan 2 peleton dengan kekuatan 21 personel ditambah pendukung. Komandan peleton, Komandan Kompi, dan cadangan keseluruhan berjumlah 53 personel. Ia mengatakan Korps Marinir juga menyiapkan 4 kendaraan pengangkut personel dan perlengkapan pasukan untuk keperluan di IKN. Pasukan kami berangkat pada 5 Agustus tambahnya. Di tempat terpisah, pemasang bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Pemasangan bilah terakhir ini maka total bilah Garuda yang terpasang banyak 4.650 buah. Malam ini kita akan melakukan melihat melaksana pemasangan bilah ke 4.650 yang menandai selesainya pembangunan Garuda kita ini, ujar Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono. Pemasangan bilah terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur telah tuntas pada Minggu 21 Juli. Jumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut. Terlebih lagi, sesuai rencananya, Presiden Jokowi menegaskan akan upacara ulang tahun RI pada 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di IKN. Dari pantauan berbagai sumber, untuk infrastruktur di area kantor Presiden IKN menjadi prioritas. Tampak pemasangan bilah-bilah sayap Garuda di kantor tersebut akhirnya sudah selesai atau sempurna. Hal itu ditandai dengan pemasangan bilah terakhir atau bilah ke 4.650 yang dilakukan pada Minggu 21 Juli 2024 malam. Momen ini dapat dilihat dari Instagram resmi milik Kementerian PUPR yakni akun Kemen PUPR. Pemasangan bilah terakhir tersebut disaksikan langsung oleh Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimulyono serta perancang dan pembuat bilah-bilah Garuda Inga Manuarta. Sebagai informasi, bilah-bilah sayap Garuda pertama kali dipasang oleh Presiden Joko Widodo pada 22 September 2023 silam. Ikon Garuda itu memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter. Tampak bilah-bilah Garuda terbuat dari kuningan dan baja anti karat. Bilah-bilah tersebut dibuat di tempat workshop milik Inga Manuarta, New Art Sculpture Park, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya memang penyelesaian pemasangan bilah-bilah Garuda ditargetkan rampung pada Minggu kedua Juli 2024. Namun penyelesaian terpaksa harus mundur lantaran cuaca yang tidak mendukung, seperti cuaca deras yang melanda kawasan IKN kala itu. Upacara bendera hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus akan menjadi peristiwa bersejarah. Pengibaran sang merah putih oleh pemuda-pemudi terbaik bangsa dari 38 provinsi akan dilakukan di Istana Garuda Ibu Kota Negara Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta. Direncanakan upacara ulang tahun RI di IKN Kalimantan Timur akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi yang didampingi Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Sementara untuk Istana Merdeka Jakarta dipimpin Wapres Ma'ruf Amin yang didampingi Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Terkuak, IKN rawan diserang militer asing. Prabowo sudah tahu sejak lama. Rocky, IKN rumit. Sikap Prabowo tentang IKN di hadapan perwira remaja.
Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024 menuai kontroversi. Pengamat politik Rocky Gerung menilai, pindah ke IKN sangat rumit, sehingga Prabowo diprediksi tetap berkantor di Jakarta. Jadi kalau Pak Prabowo jadi presiden selama 5 tahun dia cuma ngurus IKN doang, pemindahan IKN rumit betul secara teknis maupun etis. Jadi kelihatannya kita bisa pastikan Prabowo menginginkan dan sudah memutuskan untuk berkantor di Jakarta, kata Rocky pada Selasa 16/7. Hal serupa juga diungkapkan Refly Harun. Sikap Prabowo yang tidak mau pelantikannya digelar di IKN sebagai isyarat jika Prabowo tidak akan segera memindahkan ibu kota ke kawasan Kalimantan tersebut. Kuat dugaan, Prabowo tak ingin membahayakan kedudukan ibu kota jika buru-buru pindah. Sebagai Menteri Pertahanan dan juga mantan Jenderal Kopassus, Prabowo mencium gelagat tidak aman. Sebab, BRIN memprediksi jika IKN ada dalam pilar kekuatan Cina, AS, dan dalam pantauan Singapura dan Malaysia. Artinya bermakna ganda, jadi zona penyangga atau medan peperangan antara negara-negara besar. Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN Geral Theodorus L. Toruan mencontohkan, wilayah udara IKN masuk dalam radius militer AS dan rudal jelajah. Sementara bagi Cina, IKN masuk di radius rudal balistik dan pesawat pembom. Maka menurutnya, perlu membangun sistem smart defense, yakni menyinergikan pertahanan militer dan nirmiliter, dengan mengedepankan diplomasi dan sistem teknologi, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara Sumartono dari Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam menyarankan, sistem pertahanan semesta lebih efektif, yakni deterrence defensif aktif, strategi pertahanan cerdas berlapis dan menyesuaikan anti-akses area denial. Hal inilah yang tak mudah bagi Prabowo. Sebab dia memiliki agenda penting untuk memasukkan Indonesia, memperkuat sistem pengamanan, membeli alutsista terbaik agar militer Indonesia disegani dunia. Maka tak heran jika Prabowo terkesan menyinggung pembangunan IKN. Untuk bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara. Untuk apa kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Jika negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi, kata Prabowo. Sementara Presiden Joko Widodo menyerahkan penandatanganan keputusan Presiden Kepres pemindahan ibu kota negara dari DKI ke IKN kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal inilah menurut Rocky Gerung, ada sinyal dari Jokowi menyerah. Militer dibuat Australia gemetar, rudal balistik kan perkuat Iron Dome, IKN. Selain membangun istana berlapis beton setebal 20 cm dan anti peluru, IKN memperkuat sistem pertahanan 3 matra darat, laut, dan terutama udara. Bahkan sistem udara IKN dirancang dengan sistem Smart Defense ala Iron Dome milik Israel. Sebab letak IKN yang strategi karena masuk dalam zona penyangga ekonomi namun rentan diserang militer Cina dan Amerika Serikat, Korut, dan Australia. Hal ini diungkapkan Koordinator Pelaksana Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN, Geral Theodorus L. Toruan mengatakan, IKN menjadi center of gravity. China dan Amerika Serikat khususnya bisa menjadi ancaman serius jika kedua negara berperang. IKN akan menjadi tempat lintas peperangan udara, terutama rudal balistik dan drone super canggih. Maka konsep yang paling baik bagi IKN menurut Theodorus adalah membangun sistem pertahanan ala Iron Dome milik Israel yang menggunakan smart defense. Hal ini sudah disadari oleh Menhan Prabowo yang juga presiden, yakni fokus melakukan pembelian alutsista membangun pertahanan darat, laut, dan udara canggih. Bahkan ada 22 November 2022, Indonesia menaikkan kerjasama pembuatan rudal balistik Han dari Roketsan Turki dan pembuatan rudal pertahanan udara Hisar. Rudal tersebut sangat presisi dan bisa menembak lawan dari jarak 280 hingga 300 km. Khan merupakan rudal balistik jarak pendek, namun jangkauan tembaknya bisa mencapai 300 km. Hal ini diungkap Prabowo dalam dialog kebangsaan Sespim Lemdiklat Polri jika rudal balistik Khan akan dipasang di titik terluar Indonesia.
Misalnya ada di Sumatera Utara yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Lantas di wilayah Indonesia Timur juga dipasangikan, kata Prabowo dikutip 23 Juli 2024. Dengan pemasangan di kedua titik itu, maka Singapura dan sebagian wilayah Australia masuk dalam jangkauan rudal balistik Indonesia. Rudal balistik Han yang digadang akan ganggu tidur nyenyak negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Rocky Gerung terus menjadi sorotan terkait statementnya terhadap pemerintah Presiden Jokowi. Kali ini ia mengatakan bahwa Jokowi seharusnya pindah ke IKN pada Selasa 23 Juli 2024 pukul 2 siang. Hal ini disampaikan Rocky Gerung saat berkomentar tentang bagaimana Menteri Basuki telah menyiapkan segala keperluan fasilitas yang diminta Jokowi. Menurutnya, Menteri Basuki adalah sosok yang paling konsisten sejauh ini. Saat Jokowi mengatakan belum mau pindah ke IKN karena belum ada listrik dan air, Menteri Basuki berjanji jika air dan listrik akan rampung pada bulan Juli 2024. Menurut Rocky, gerak Menteri Basuki ini seolah ingin mengingatkan Presiden bahwa janjinya harus ditepati. Pak Basuki sosok yang paling konsisten. Dia ingin pos Jokowi, bahkan janji dia untuk pindah ke IKN tak bisa diremehkan, kata Rocky Gerung. Mengacu pada alasan ini, Rocky bahkan mengatakan jika Jokowi harusnya sudah pindah ke IKN jam 2 nanti untuk memberikan contoh menteri-menterinya. Seharusnya Jokowi nanti jam 2 siang sudah membenahi kamar dia untuk pergi ke IKN. Mas Gibran sudah memberi contoh bagaimana cara membenahi barang-barangnya, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Basuki juga mengatakan jika pasokan air dan listrik sudah siap, kata Basuki, Presiden Jokowi diperkirakan bisa mulai berkantor di IKN setelah 22 Juli. Nantikan Presiden tanggal 22 Juli ke Papua untuk menghadiri peringatan Hari Anak. Setelah itu, insya Allah beliau akan ke sana, ujarnya. Namun, mengenai kapan pastinya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN, Basuki meminta para wartawan menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi. IKN dijaga radar militer tangkis serangan udara jarak ratusan kilometer, cegat pesawat musuh. TNI Angkatan Udara terus mematangkan rencana pemasangan radar militer di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur dan Indonesia Timur. Wakil Kepala Staf TNI AU, Wakaso, Marsdia Andiawan Martono Putra mengatakan, Matra Udara telah menggelar rapat penempatan radar di IKN. Penempatannya sudah kami rapatkan, tentunya nanti tidak di IKN-nya, tapi sekitar IKN, sehingga nanti bisa membackup wilayah udara di sekitar IKN, kata Andiawan dikutip dari Kompas.com. TNI juga akan menempatkan radar-radar untuk wilayah udara Indonesia Timur, salah satunya di Sorong, Papua Barat. Diketahui, Panglima Komando Operasi Udara Nasional Pangkoopsutnas Marsdia Teddy Rizali Hadi telah memimpin rapat rencana penempatan radar di Sorong di Markas Komando Operasi Udara Koopsut 3, Biak, Papua, Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024.